lulusan ekonomi ya. Saya, saya sarjana ekonomi konvensional kalau saya bilang. Ya kan, karena zaman dulu mungkin belum terlalu ngetren ya ekonomi syariah ya. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali ya universitas ya, institut yang memang mendalami ekonomi syariah, tapi kalau dulu masih umum ya, zaman saya kuliah itu cuma ada fakultas ekonomi, begitu aja ya. Di zaman fakultas ekonomi pun ada namanya kewirausahaan ya, kewirausahaan, tapi dosennya sayangnya bukan seorang pengusaha gitu sayangnya ya. Bahkan dulu beberapa kali waktu saya membangun tim itu sejak tahun 2011 ya teman-teman, ya udah 9 tahun saya jadi leader di bisnis Prudential. Beberapa dulu agen saya adalah dosen, ada dosen Ibnu Khaldun Bogor, ada dosen Pakuan Bogor. Saya tanya, kenapa kok kamu ikut bisnis saya? Ya, dia bilang katanya buat nambah-nambah penghasilan lah. Ya oke, saya bilang. Yang kedua katanya buat belajar bisnis. Kenapa teman-teman? Ternyata meskipun beliau dan mereka adalah dosen kewirausahaan, tetapi mereka tidak ada ilmu berbisnis secara real, secara nyata. Bahkan kita mendapatkan ilmu bisnis itu kebanyakan di sesi-sesi seperti ini, teman-teman. Di training-training, di agency, ya. Dan memang, teman-teman, kita harus paham bahwa kesejahteraan kita secara finansial, ya, kesejahteraan kita secara finansial itu akan bertumbuh. Seiring kitanya bertumbuh. Ya. Jadi kalau kitanya tidak bertumbuh, maka kesejahteraan finansial kita tidak bertumbuh. Logikanya seperti itu. Banyak teman-teman ya dari kita mungkin yang sudah berusaha sedemikian rupa, berusaha keras bagaimanapun, tetapi kok secara faktor finansial begini-begini aja. Ya, nah, teman-teman, itulah kenapa yang harus kita bangun adalah mindset kita, mental kita. Cuma pertanyaannya, ngebangunnya bagaimana, apa yang dibangun? Ya, mindsetnya seperti apa? Ya, teman-teman, ketika kita memulai sebuah bisnis, kita harus memulai dengan benar. Makanya di training ini how to start right ya. Bagaimana kita memulai dengan cara yang benar, teman-teman. Karena teman-teman, saya 9 tahun berpengalaman sebagai leader, teman-teman ya. 6 tahun diantaranya sebagai agency director, mungkin kalau namanya dulu agency manager, teman-teman ya. Jadi saya alhamdulillah hampir setiap tahun saya naik kelas. Jadi dalam 9 tahun pengalaman ini saya bisa melihat ketika seseorang bergabung di bisnis, saya bisa tahu apakah dia akan menjadi sukses atau tidak. Ya, caranya gampang seperti ini. Saya selalu menganalogikan, saya nggak mengatakan bahwa Anda adalah makhluk seperti itu ya, tapi teman-teman saya menganalogikan ketika kita memelihara dua ekor hewan unik ya, sebut saja satu cacing satu naga ya, satu cacing satu naga. Cacing dan naga, teman-teman, ketika dia masih kecil itu bentuknya putus-putus. Halo, suara saya sekarang gimana? Oke. Teman-teman angkat jempolnya kalau oke. Halo, tes. Mulai Putus-putus. agak keresak-keresak lagi, Pak Jeb. Putus-putus enggak, cuma agak keresak-keresak. Oh gitu. Kalau sekarang gimana? Masih putus-putus? Masih keresak-keresak? Halo? Enggak, Pak. Better. Oke, lebih baik. Masih ya? Oke. Kalau nggak pakai headset, apakah lebih baik atau malah kurang bagus? Coba tes. Saya nggak pakai headset. Headsetnya saya copot. Sama aja. Bagus, Pak. Lancar, cuman gemak, Pak. Gemak. Bagus. Hah? Bagus. Oke. Bagus. Baik, teman-teman. Jadi teman-teman, kebanyakan saya ketika saya memulai sebuah bisnis, saya menganalogikan begini ketika saya membimbing tim. Analoginya, kalau punya hewan peliharaan, teman-teman sebagai seorang leader ya, teman-teman punya hewan peliharaan katakanlah, atau teman-teman memelihara pet shop, teman-teman akan membeli 1 ekor cacing dan 1 ekor naga, ya. Ketika mereka masih kecil, ukurannya sama, baik cacing maupun naga begini kecil ya kan. Tetapi ketika kita kasih makan, maka cacing tadi akan menjadi cacing yang gendut, cacing yang besar, tetapi naga tadi mungkin akan menjadi naga raksasa yang bisa terbang. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman sebetulnya bakat sukses orang bisa diprediksi sejak awal.
Ya, jadi orang itu apakah akan sukses ataukah tidak nanti ke depan, jadi bisa diprediksi sejak awal, teman-teman. Nah, teman-teman, apakah teman-teman semua, dalam tanda kutip teman-temannya, saya mohon maaf tidak bermaksud menyamakan atau menganalogikan Anda dengan hal ini, tetapi apakah Anda akan menjadi naga, apakah Anda akan menjadi cacing? Cara paling gampang adalah teman melihat ketika seseorang itu ya optimis dan positif dalam setiap aktivitasnya, pikirannya, tutur katanya, maka kemungkinan besar dia adalah seekor naga. Tapi kalau misalkan dia berpikir apa nggak bisa, apa susah, dia selalu melihat hambatan sebagai faktor utama, ya, maka kemungkinan dia adalah cacing. Nah, teman-teman, yang si cacing tadi, kemanapun dia berada, apakah dia akan pindah ke sebuah bisnis lain, apakah dia akan bekerja di suatu perusahaan, itu akan sama aja. Dia akan tetaplah seekor cacing. Kenapa? Karena mental attitude-nya sudah dipelihara negatif. Sedangkan teman-teman, mereka yang sukses tadi, mereka penempatan di mana saja, mereka tetap akan menjadi naga. Kenapa? Karena mental attitude-nya sudah positif. Ini sangat penting sekali teman-teman mengenai mental attitude. Kalau Anda bertanya, kenapa ada seseorang yang masih muda, ya, tetapi dia sukses? Jawabannya adalah mental attitude. Mental attitude itu apa? Yang satunya optimis, yakin apa-apa bisa, berpikiran besar, memandang jauh ke depan, melihat bahwa hidupnya layak untuk sukses, layak untuk kaya, layak untuk bermanfaat bagi begitu banyak orang. Yang satunya lagi, saya mah apa adanya. Ya, saya mah memang begini. Di keluarga saya nggak ada yang jadi pebisnis. Kayaknya saya juga enggak. Saya mah yang penting cukup. Lagian juga saya dalam keadaan hidup saya sekarang, saya baik-baik saja. Oh, berarti dia cacing. Dia tidak siap untuk bertumbuh lebih besar. Ya, kalau teman-teman kita berpikir inilah saya apa adanya, berarti kita semua harus yakin, harus siap bahwa kita menerima rezeki apa adanya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman dalam satu ini, teman-teman saya akan menceritakan ya Pak Ali, mungkin boleh next slide Pak Ali. Seorang Michael Jordan pun ya, dia pun sering mengalami kegagalan. Ya, dia gagal 9.000 kali dalam melempar bola, ya. Kalah dalam 300 kali permainan, ya. 26 kali dia dipercaya oleh timnya untuk melempar jauh, ya. Tapi kadang-kadang lebih sering dia gagal, ya. Dia sering sekali gagal, tapi itulah kenapa dia menjadi sukses, teman-teman. Itulah kenapa, teman-teman, bagi kita semua, teman-teman, kita adalah pebisnis, teman-teman. Pebisnis itu identik dengan kata-kata spekulasi. Tapi spekulasi inilah yang membuat kita menjadi sukses, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, saya mau menceritakan sedikit, teman-teman, latar belakang saya. Saya nama saya Joko Aryo Bakir, tapi lebih ngetren sih dipanggil Jeb, ya, JAB. Joko Aryo Bakir itu nama singkatan saya. Itu sebetulnya nama itu diberikan oleh teman-teman saya ketika saya waktu menjadi atlet tinju. Jadi saya menjadi atlet tinju itu tahun 97. Saya 3 tahun menjadi atlet. Tahun 2000 ketika saya masuk kuliah, saya memutuskan untuk fokus ke kuliah ya dan fokus melatih tinju. Jadi saya melatih tinju itu 4 tahun dari tahun 2000 sampai 2004. Ya. Nah, teman-teman, dalam perjalanan saya lulus tahun 2004, teman-teman, saya memulai karir di sebuah perusahaan telekomunikasi. Saya memulai menjadi customer service di tahun 2004. Dan karir saya cukup mulus, teman-teman. Di tahun 2006 saya promosi menjadi supervisor ya. Cuma memang teman-teman tahu kalau di perusahaan telekomunikasi, kalau misalkan udah di supervisor itu kita bilangnya SM. SM itu bukan senior manager, tapi supervisor mentok. Karena memang supervisor itu adalah posisi yang paling lama dan paling sulit untuk naik ke posisi manager. Sehingga saya dari tahun 2006 untuk naik ke posisi manager itu saya baru mendapatkan posisi itu di tahun 2009. Ya. Tahun 2010 teman-teman saya dibajak ke perusahaan multinasional ya. TM Berhad ya, di TM Berhad dulu namanya Fats TM Berhad. Mungkin teman-teman tahu cikal bakal outsourcing yang salah satu outsourcing paling besar di Indonesia yang bernama PT Fats Indonesia, teman-teman. Dulu kantornya masih kecil, masih ini, sekarang kantornya udah besar, ada 3 lapangan perempatan. Saya adalah salah satu foundernya dulu, jadi saya adalah board manajemennya. Waktu itu posisi saya senior manager, cuma saya lebih banyak berkantor di Kuala Lumpur. Gaji sih lumayan, teman-teman. Di tahun 2010-2011 itu gaji saya total take home itu sekitar 18 juta ya teman-teman. Kalau mau dirinci itu 13 juta gapok, 4 juta 300 itu tunjangan mobil, 700 itu tunjangan komunikasi dan lain-lain. Jadi saya terima 18 juta.
teman-teman. Itu di luar kalau misalkan saya melakukan trip perjalanan luar negeri. Karena biasanya kalau trip perjalanan luar negeri saya lumayan. Dapat satu hari kan dapat uang 600.000. Nah, saya bisa hemat-hemat tuh ya. Saya bisa kadang-kadang kalau saya sampai 3 minggu di luar negeri itu saya bisa ngantongin 20-an juta. Lumayan lah. Kalau saya cerita ke orang gitu kan tentang jalan saya sebagai seorang karyawan, semua orang berpikir begini, Jeff, lu nggak salah dengan gaji segitu, lo mau menjalankan sebuah bisnis ya yang bahkan lulusan SD pun bisa lakukan, ya kan? Karena teman-teman terus terang teman-teman di tim saya juga banyak yang bukan lulusan S1 dan mereka sukses, mereka punya income di atas general manager sekalipun yang lulusan S2, ya. Pertanyaannya teman-teman saat itu semua orang berpikir gitu, bahkan saya dulu pernah prospek sampai kota Makassar, Sulawesi Selatan, waktu itu saya dapat sekitar 14 cases ya. Lalu tempat saya numpang ya, saya dulu nomaden, karena saya berpikir bahwa uang pas-pasan mesti agent, saya numpang di salah satu tetangga saya waktu itu, Pak Haji. Lalu Pak Haji memang itu orang baik banget teman-temannya, saya sampai hari ini masih berjasa kebaikan dia. Saya ingin sekali saya ke Makassar, silaturahim ya, menjadi ketua, mengucapkan terima kasih. Saat itu dia ada satu statement dia yang paling jujur. Mas Joko dengan dialek Makassarnya kan, kenapa Mas Joko tidak bekerja seperti orang-orang kebanyakan? Lalu saya langsung tersentak gitu, saya sadar, saya berada di lingkungan yang tidak bisa menerima bahwa bisnis saya, pekerjaan saya ini adalah suatu hal yang berbeda, yang tidak sama dengan orang lain. Saya sadar bahwa tidak semua orang bisa menerima hal ini, ya kan? Saya cuma bilang begini kepada Bu Haji waktu itu, mohon doanya aja Bu, ya kan? Saya sedang melakukan sesuatu hal ya yang mungkin teman-teman lain belum tahu apa ya. Saya sedang melakukan suatu hal, ada suatu hal yang saya kejar ya. Pertanyaan gini teman-teman, sesuatu hal apa sih ya? Sesuatu hal apa? Saya bertanya gini teman-teman kepada teman-teman, apa bedanya ya orang kaya dan orang biasa? Dan teman-teman mungkin pernah membaca buku Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Jadi ternyata teman-teman, dalam buku Rich Dad Poor Dad, dalam buku Ayah Kaya Ayah Miskin, seorang ayah kaya akan mengajarkan anaknya juga untuk menjadi kaya. Tetapi seorang ayah miskin, dia tidak tahu harus ngajarin anaknya apa supaya jadi kaya. Yang ayah kaya, yang ayah miskin tahu adalah mereka mengajarkan anaknya untuk sekolah tinggi. Untuk sekolah tinggi, ya, memiliki pendidikan yang tinggi, lalu bisa melamar di pekerjaan-pekerjaan yang pasti. Contoh misalkan, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai BUMN. Itu yang mereka tahu. Mereka melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang mereka anggap sukses adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, ya. Lalu mereka berpendidikan tinggi, mereka juga adalah orang-orang yang mampu bekerja dan gaji besar, mampu mendapatkan tunjangan-tunjangan yang bagus. Kenapa? Karena mereka nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan teman-teman, ternyata ini tidak efektif. Saya pernah dalam satu perjalanan, mungkin teman-teman yang udah pernah dengar saya cerita, nggak apa-apa, saya ulang lagi. Pada satu hari saya naik sepeda motor, ya, naik motor Ninja waktu di Jalan Sawangan Depok, itu macetnya, subhanallah, macet sekali pokoknya, ya kan. Saking macetnya itu, karena saya beli Ninjanya itu yang, kalau kata, apa namanya, adik saya Rizky Riza kan, anak klub Ninja, katanya. Dia bilang katanya kalau Ninja SL itu katanya kalau lagi macet itu memang overheat, pasnya bunyi terus ya kan. Lalu singkat cerita itu sampai keluar air cairan di radiator, saya minggir. Kalau saya kipas dulu tuh motor ya kan. Lalu saya lihat di samping saya ada seseorang ya yang pakai motor Mio, dia bonceng anaknya ya, dia bonceng istrinya. Lalu anak yang gede itu di depan, anak yang balita dijepit di antara mereka, yang motor Mio yang lama ya kan. Lalu dia bilang begini, mungkin karena kepanasan, karena macet, dia bilang begini, anakku katanya, ya kamu harus sekolah yang tinggi katanya. Jangan sampai kayak bapak ini, bapak akhirnya cuma sanggup beli motor katanya. Lalu kita harus panas-panasan begini. Kalau kamu sekolah yang tinggi, kamu bisa dapat pekerjaan yang bagus. Kalau kamu dapat pekerjaan yang bagus, kamu bisa kaya. Dibilang begitu sama bapaknya. Saya langsung diam, saya langsung ingat dengan buku Robert Kiyosaki yang pernah saya baca. Di dalam buku Robert Kiyosaki mengatakan bahwa ayah miskin tidak tahu apa yang harus diajarkan kepada anaknya. Sehingga dia melakukan hal itu. Dia mengajarkan anaknya untuk apa? Mengajarkan anaknya untuk sekolah yang tinggi. Ya, mengajarkan anaknya untuk bisa memiliki gaji yang besar. Ya, itu dulu. Nah, teman-teman, saya teringat dengan dosen saya ketika saya waktu itu menjadi
mahasiswa ya, bimbingan saya dibimbing oleh seorang dosen, itu S3 lulusan Los Banos Filipina. Nah, si dosen ini teman-teman, dosen yang paling pintar di kampus saya sebetulnya. Setiap kali pulang ya kan saya antar ke mobilnya, dia bilang, "Nak, bisa nggak saya masukin gigi 2?" katanya. "Nanti kamu dorong ya," kata dia bilang gitu kan. Jadi setiap kali itu dia selalu minta kita untuk mendorong Mazda 323 tahun 1986 ya. Saya cuma mikir begini, kenapa Bapak ini yang S3 ini tidak mampu beli apa namanya aki mobil. Bahkan ketika handphonenya rusak pun dia ngomong ke mahasiswanya, saya agak susah mau komunikasi dengan kalian. Handphone saya rusak. Akhirnya beberapa mahasiswanya patungan dan membelikan dia handphone. Teman-teman, sangat ironis teman-teman. Dengan gelar doktor dan gelar S3, dia tidak mampu untuk membeli handphone baru, dia tidak mampu untuk membeli aki mobil. Mungkin kita berpikir bahwa, oh ini orang idealis, ya dia jujur. Saya lihat banyak kok orang-orang jujur yang kaya raya. Kenapa? Karena dia tahu caranya. Dan menurut ayah kaya, bagaimana supaya Anda bisa kaya? Janganlah engkau mencari uang, katanya. Tapi biarkan uang yang mengejar kamu. Timbul pertanyaan dong, bagaimana cara uang mengejar saya? Sedangkan saya mencari uang aja luar biasa kerja kerasnya, luar biasa peluhnya. Mungkin bagi yang teman-teman punya sebagai pedagang, mungkin Anda harus menjaga dagangan Anda, ya seharian, atau mungkin sehari semalam, ya, atau bahkan Anda kehilangan waktu liburan Anda gitu demi Anda untuk bisa berdagang ya kan, atau Anda yang bekerja sebagai profesional, sebagai seorang dokter, Anda harus melayani pasien yang begitu banyak. Pertanyaan bagaimana caranya kok uang bisa mengejar saya, sedangkan saya mengejar uang aja susah, ya kan? Itu pertanyaannya. Nah, sebagai seorang ayah kaya, dia mengatakan bahwa uang Anda dikejar itu dari aset yang Anda bangun. Jadi ketika Anda sebagai seorang pegawai, Anda sebagai seorang pedagang, Anda akan sibuk untuk apa teman-teman? Untuk mengejar uang. Maaf sebentar, saya minum sebentar. Anda akan sibuk untuk mengejar uang, teman-teman. Tetapi Anda tidak sibuk untuk membangun aset. Ya, kenapa teman-teman? Ketika Anda mengatakan bahwa saya mengejar uang, berarti output Anda cuma diri Anda sendiri, teman-teman. Tapi sedangkan ketika Anda mengatakan saya sibuk membangun aset, aset adalah sesuatu hal yang menghasilkan uang. Ya, sesuatu hal yang menghasilkan uang. Jadi teman-teman, kalau Anda misalkan mengejar membangun aset, Anda akan mendapatkan banyak hal yang menghasilkan uang buat Anda. Contoh, dalam buku Robert Kiyosaki yang pernah saya baca mengatakan bahwa saya memiliki 7.000 rumah yang saya sewakan. Ini luar biasa banget teman-teman. Berarti kalau misalkan dia menyewakan satu rumah, 1 bulan 1 juta, kita analogikan, dia punya penghasilan pasif itu 7 miliar setiap bulan. Dan ini kan membingungkan buat kita teman-teman. Bagaimana saya punya 7.000 rumah? Sedangkan punya rumah satu pun warisan gitu kan. Atau mungkin punya rumah satu saya nyicil 20 tahun. Jadi semakin tidak masuk akal teman-teman. Nah teman-teman, di bisnis kita teman-teman, yang membuat saya mau bertahan adalah visi misinya untuk mencetak aset. Hari ini teman-teman saya sudah punya 7 aset. Dalam arti teman-teman ada 7 leader di tim saya. Berarti teman-teman kalau misalkan satu leader aja ya itu menghasilkan passive income 5 sampai 10 juta. Berarti saya berpotensi untuk mendapatkan passive income 35 sampai 70 juta. Bagaimana saya mau meningkatkan income saya lagi? Caranya adalah saya mencetak leader sebanyak mungkin. Nah, teman-teman, kenapa saya harus menceritakan visi jangka panjang ini, teman-teman? Dia bilang how to start right. Ketika Anda memulai dengan baik, Anda harus tahu dulu apa yang Anda tuju, teman-teman. Ketika Anda prospek di lapangan, Anda mengalami kendala, Anda mengalami kesulitan, Anda harus ingat bahwa ya yang Anda tuju adalah bukan closing nasabah itu saat itu bukanlah final Anda, itu bukanlah hasil akhir perjuangan Anda. Ya, perjuangan Anda adalah ketika Anda menjadi seorang agency director dan Anda berfokus untuk mencetak aset atau mencetak leader sebanyak mungkin setiap tahun. Bayangkan teman-teman, ketika Anda satu tahun bisa mencetak 3 leader aja teman-teman, maka dalam 10 tahun Anda sendiri punya kans untuk mencetak 30 leader, dan tim-tim Anda kalau melakukan hal yang sama, Anda bisa punya kans untuk mencetak lebih dari 100 leader. Ya, dan Anda dalam kondisi punya 100 leader dalam tempo waktu 10 tahun ke depan, Anda berarti sudah siap kaya, ya, sudah siap pensiun muda dan pensiun kaya, teman-teman. Dan inilah teman-teman yang menjadi visi kita, teman-teman. Itulah kenapa teman-teman how to start right. Kalau kita mau mulai baik, teman-teman, kita harus memiliki visi yang clear dulu. Harus memiliki visi yang jelas dulu tentang bisnis yang mau kita jalanin. Karena teman-teman, banyak sekali saya lihat orang ketika dia join, dia mengalami kendala di lapangan, apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan?
Dia bilang bahwa, aduh saya kayak nggak bakat deh untuk jualan asuransi. Saya geli ketawa dengernya ya kan. Emang yang ngajak lu untuk cuma jualan asuransi itu siapa? Kita tuh ngajak lu untuk berbisnis. Nanti ketika kamu sudah jadi leader, kamu akan cetak banyak orang yang menjadi aset-aset di tim kamu. Dan kamu akan terima passive income. Kamu akan pensiun muda, kamu akan pensiun kaya. Bukannya sekedar cuma jual 1 juta, kamu terima komisi 300.000. Bukan. Itu cuma sebuah perjalanan untuk mencapai sana. Ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua, saya undang Anda semua untuk makan bakso ya di daerah Lewelian, pasti Anda nggak mau. Tapi kalau saya bilang, teman-teman, saya traktir Anda bakso, nanti sampai sini, teman-teman, saya akan kasih Anda ATM yang berisi uang 10 juta setiap bulan, pasti Anda happy. Ya. Atau saya bilang, Anda datang ke sini harus ngesot ya, jalan kaki ya, nggak boleh naik motor, nggak boleh naik sepeda, ke Lewelian, ya kan misalkan contoh. Lalu nanti sampai Lewelian, ya, saya akan akan kasih Anda ATM 100 juta. Anda ngesot juga jalan pasti. Anda saat ini lagi sakit DBD, lagi sakit tipes, atau mungkin lagi sakit corona, Anda juga pasti nyampe 100 juta. Ya kan? Gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini yang saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah visi, teman-teman, visi. Jadi, how to start right, teman-teman harus mulai dulu dengan visi yang jelas. Ketika Anda memiliki visi yang jelas, ketika Anda clear dengan apa yang Anda kejar, Anda pasti akan konsisten dengan apa yang Anda kejar, teman-teman. Oke, Pak Ali, silakan next slide, Pak. Next slide. Teman-teman, ya, dalam Anda untuk mencapai, dibuka aja Pak, nggak apa-apa semuanya Pak. Dalam Anda untuk mencapai rintangan, ya, Anda akan mencapai banyak sekali rintangan ya untuk mencapai goal Anda. Pertama, rintangan yang paling utama adalah orang yang Anda cintai. Saya paham teman-teman, saya sadar. Ketika saya join bisnis ini, ya, istri saya adalah istri yang sangat nurut menurut saya, yang sangat mengatakan bahwa apa kata suami saya ikutin. Apapun pilihan suami saya ikutin, sangat support. Tetapi istri sempat tanya, ayah, benar nggak sih jalan yang ayah pilih? Ya kan? Kenapa ayah nggak fokus kerja aja yang benar? Ayah kan sudah senior manager. Jarang loh orang yang berusia 28 tahun itu bisa mencapai posisi senior manager seperti ayah. Ya, itu orang yang dicintai udah seperti itu. Belum lagi teman-teman orang tua segala macam ya, semua pasti akan bertanya-tanya. Bahkan ketika saya resign teman-teman dari pekerjaan saya di tahun 2011, karena saya ingin fokus menjalani bisnis prudensial, teman-teman. Saya mengalami masa-masa sebentar, sekitar 8-10 bulan, masa-masa defisit, teman-teman, masa-masa defisit. Dan itu sih wajar-wajar aja, teman-teman, sebagai seorang pebisnis. Saya berpikir bahwa saya sebagai seorang pengusaha, saya harus seperti anak panah. Kalau saya mau melesat dengan cepat, saya harus mundur beberapa langkah. Baru saya bisa melesat jauh ke depan. Dan itu, teman-teman, wajar-wajar aja, teman-teman, ketika saya mengalami hambatan dari orang yang saya cintai. Mama saya, papa saya itu menentang saya habis-habisan. Ya, dia mengatakan bahwa apalagi sih kamu nak, katanya gitu kan, menjalani sesuatu hal yang nggak masuk akal. Dalam tanda kutip mereka mengatakan bahwa kamu tuh dibohongin sama siapa sih? Kan nggak mungkin saya bilang saya dibohongin nama Pak Tami gitu, yang ajak saya dibohongin sama Pak Afi, ya kan? Saya nggak mungkin bilang seperti itu, teman-teman. Saya mengatakan bahwa ini keputusan saya, mohon doanya aja. Banyak sekali teman-teman dari kita yang mungkin mengalami hambatan ya, mengalami hambatan ditentang oleh istri Anda, oleh orang tua Anda, teman-teman. Tetapi satu hal yang harus saya sampaikan, teman-teman, Anda harus tetap bahagia. Anda harus tetap gembira, teman-teman. Banyak sekali orang yang ketika mereka menghadapi masalah, ya, internal di dalam rumahnya, dia tidak bisa kerja, tidak bisa konsentrasi. Ini jadi masalah, teman-teman. Karena teman-teman harus sadar bahwa untuk mencapai sukses kita harus bahagia. Ya, pribadi yang bertumbuh adalah pribadi yang bahagia. Ya, keluarga yang bertumbuh ya adalah keluarga yang bahagia. Kekayaan kita bertumbuh pun kalau kitanya bahagia, teman-teman. Organisasi tim yang bertumbuh adalah organisasi tim yang bahagia. Bagaimana cara kita mampu membangun kebahagiaan di lingkungan sekitar kita. Sehingga teman-teman ketika Anda menghadapi tantangan ya dari orang yang Anda cintai, Anda jangan menciptakan konflik-konflik baru, misalkan berdebat, berkelahi, berantem atau apapun. Anda harus mengemas ya kondisi supaya tetap manis, ya tetap manis, tetap indah. Ketika di masa perjuangan Anda, jadikan masa perjuangan Anda menjadi indah. Tetap buat suasana menjadi bahagia di dalam keluarga Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Kenapa, teman-teman? Karena ketika internal keluarga Anda sudah tidak bahagia, maka Anda tidak layak buat kaya. Ya, Anda tidak layak buat kaya. Saya belum pernah, teman-teman, melihat orang yang tidak bahagia, yang punya banyak masalah dan sering mengeluh, lalu dia menjadi sukses. Jarang saya lihat. Saya lebih sering melihat, teman-teman, orang-orang yang paling bersyukur, ya,
yang pandai membangun kebahagiaan dalam keluarganya itu menjadi sukses. Jadi teman-teman, banyak sekali tantangan yang Anda hadapi teman-teman, tetapi untuk orang yang Anda cintai, Anda harus membangun suasana sebahagia mungkin. Karena apa teman-teman? Walaupun apapun butuh uang, tetapi di masa-masa perjuangan Anda harus tetap membuat keadaan bahagia. Percayalah teman-teman, closing satu persatu, tim satu persatu, ya itu akan terus berkembang ketika Anda memantapkan diri untuk menjadi orang yang bahagia. Lalu teman-teman kedua, rintangan apa yang membuat Anda menjadi sulit untuk bergerak di bisnis ini, mencapai kekayaan, menjadi agency director, memiliki banyak aset, itu adalah apa teman-teman? Adalah teman Anda. Ya, ada istilah seperti ini. Anda tidak akan pernah bisa terbang bersama elang kalau Anda masih sibuk ya berjalan bersama ayam. Ya, Anda nggak bisa terbang bersama elang kalau Anda sibuk jalan bersama bebek. Kenapa? Ya, karena teman-teman adalah faktor yang sangat mempengaruhi Anda sukses atau tidak. Ya, kalau misalkan Anda hitung, contoh misalkan total penghasilan Anda dengan 4 teman dekat Anda, teman yang suka bertukar pikiran, Anda jumlahkan penghasilan Anda dan teman-teman Anda, lalu Anda rata-ratakan, kira-kira rata-rata penghasilan teman Anda itu tidak jauh dari penghasilan Anda. Itu faktanya demikian teman-teman. Ini ilmu sebab akibat teman-teman ya. Sehingga apa teman-teman? Kalau Anda masih berteman dengan orang-orang yang pesimis, yang tidak punya mimpi, yang punya penghasilannya kecil, teman-teman, maka Anda tidak akan jauh dari mereka. Pada satu cerita, teman-teman, saya memprospek satu teman saya, ya, karena dia nggak mau ditemuin di rumahnya, kita ketemu di jalan. Lalu ketika ketemu di jalan, lu di Prudensial, dia cuma bilang gini, udahlah Jeb, ya tahun 2010 teman-temannya, 10 tahun yang lalu ya, udahlah Jeb, hidup itu yang pasti-pasti aja. Lu kerja aja yang benar ya, atau lu dagang yang barangnya kelihatan. Nggak usah lah jalan-jalan di bisnis asuransi kayak gitu. Udah banyak yang jadi agen dan gagal. Nah, ngomongnya begitu ya, kan udah banyak yang jadi agen dan gagal. Dia sebut satu-satu nama teman kita. Si Anu jadi agen, lo lihat hidupnya gimana sekarang. Si Anu jadi agen, lo lihat hidupnya gimana sekarang. Si Anu jadi agen, wah. Di situ teman-teman, jujur teman-teman, saya ngedown teman-teman. Saya ngedown banget teman-teman di situ ya. Saya dengar kata-kata begitu. Saya bilang, ini orang membunuh mimpi saya ya. Pencuri mimpi. Tapi saya coba untuk tenang, saya coba untuk bersikap netral. Kenapa? Karena saya ingat, saya punya visi ke depan bahwa saya akan menjadi seorang agency director yang memiliki banyak aset. Lalu saya berpikir tenang, saya langsung berpikir begini, oke. Saya coba untuk menetralkan apapun yang dia katakan. Lalu dia izin pamit ceritanya, dia izin pamit. Nah, dia coba setelah motornya, teman-teman waktu itu motornya Suzuki Smash, butut lah, buluk ya, udah hancur deh motornya gitu kan. Pas diselah gitu gak nyala-nyala teman-teman. Wah ini kacau nih, dia bantu-bantu bongkar busi segala macam ya kan. Akhirnya dengan segala daya upaya motornya nyala juga walaupun berbet gitu kan. Lalu saya mikir begini, kalau saya ikutin apa kata dia, mungkin nasib saya akan kayak dia ya, susah, miskin ya gitu teman-teman ya. Karena gini teman-teman, saya membaca buku pakar muamalah ya. Ketika seseorang dikatakan fakir ya, jika kebutuhan pokok basicnya ya itu lebih kecil daripada penghasilan yang dihasilkan sendiri, itu dikatakan fakir. Sedih banget ya teman-teman bagi Anda mungkin ya, atau bagi ada orang gitu kan yang mungkin masih ditopang sama orang tuanya, disubsidi, itu dikatakan fakir. Dan teman saya ini sedih sebetulnya. Kenapa? Karena dia masih ditopang sama orang tuanya di waktu itu. Jadi saya bilang, gue harus mengikuti seseorang yang dijuluki fakir. Kenapa? Ya kan? Kenapa saya harus ikuti dia? Ya kan? Nanti saya akan jadi kayak dia. Makanya teman-teman, ini penting teman-teman untuk berpindah lingkungan. Ya untuk berpindah lingkungan teman-teman. Ketika Anda menjadi pengusaha, ketika Anda menjadi pebisnis, maka teman-teman lama Anda bukanlah teman-teman Anda lagi. Dan Anda harus ikhlas untuk itu. Anda harus terima keadaannya bahwa Anda akan berganti teman-teman. Bahwa Anda akan berpindah teman-teman, Anda tidak akan bersama orang-orang yang sama lagi. Ini adalah sebuah fakta, teman-teman. Ini adalah fakta. Bahkan ketika seorang raja baja dunia, ya, dia ditanya, ketika Anda, Mister, kalau Anda jatuh miskin, Anda akan lakukan apa kalau Anda nggak punya apa-apa? Apa yang perlu kami modalin buat Anda? Dia cuma bilang gini, kasih saya 2 modal. Katanya. Modal pertama adalah kasih saya pakaian yang bagus-bagus. Nah, ya kan? Kasih saya pakaian yang bagus-bagus. Lalu katanya, tolong tunjukkan saya di mana tempat orang-orang kaya berkumpul. Saya pengen tahu orang-orang kaya berkumpul di mana. Kalau saya berteman sama mereka, saya akan ikut kaya. Ya, jangan kasih saya tempat orang-orang pesimis berkumpul, nanti itu nular ya kan. Karena apa teman-teman? Kemiskinan itu menular, kefakiran itu menular ya. Jadi fakir itu apa teman-teman bahasanya? Kalau kata pendapat Ustadz muamalat kontemporer ya,
ahli pakar muamalah, dia mengatakan bahwa seseorang dikatakan fakir ketika penghasilan dia itu di bawah biaya hidup dasarnya. Jadi kalau dia punya istri, dia punya anak, ya, biaya hidup dia 5 juta, lalu dia punya penghasilan 3 juta dan 2 jutanya harus disubsidi oleh orang tuanya, berarti dia fakir, ya, kekurangannya teman-teman. Jadi teman-teman waspada, teman-teman harus bisa berpindah lingkungan, karena Anda akan menjadi apa yang Anda akan menjadi bagaimana teman Anda. Jadi teman Anda itu adalah cerminan Anda. Dan teman-teman harus ingat teman-teman, orang yang sangat menginginkan Anda sukses itu adalah bukan keluarga dan bukan teman Anda untuk di bisnis ini, khusus di bisnis ini. Mereka pengen Anda punya banyak uang. Mereka pengen Anda sukses, mereka pengen Anda kaya, tetapi mereka kadang-kadang tidak pengen Anda kaya melalui bisnis ini. Mereka nggak mau. Kenapa, teman-teman? Karena mereka tidak tahu bahwa untuk kaya itu bukan harus bekerja dan gaji besar. Bahwa untuk kaya itu harus membangun aset. Ya, harus membangun aset ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus paham, teman-teman, ketika Anda sedang kekurangan, sedang defisit, tidak ada yang namanya setia kawan, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan dengarkan apa kata teman. Teman-teman harus paham semua bergantung dari Anda. Semua bergantung dari Anda. Orang tidak ada yang peduli kalau Anda kesusahan. Jujur, teman-teman. Bahkan teman Anda pun tidak akan nombokin kekurangannya ketika nanti Anda pensiun, anak-anak Anda masih kecil, dan harus masuk kuliah. Ya, teman-teman Anda tidak akan nombokin. Jadi ingat, teman-teman, Anda harus membangun kekayaan Anda sendiri. Anda tidak bisa mengandalkan orang tua Anda tidak bisa mengandalkan teman Anda, apalagi Anda mengandalkan anak Anda. Ya, teman-teman. Yang ketiga, hambatan ketiga adalah masyarakat, teman-teman. Kenapa? Saya sampaikan begini, teman-teman. Menurut hukum Pareto, 80% orang di dunia ini itu menguasai aturan hutang. 20% uangnya beredar. Ingat, teman-teman, 80-20 ya. 80% orang di dunia ini dia menguasai aturan hutang, 20% uangnya beredar. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena mereka tidak tahu caranya. Sehingga mereka taunya dari orang tua yang mengatakan kamu kerja yang benar, kerja jadi PNS, kerja di BUMN, atau kalau kamu gitu kan menjadi seorang karyawan di perusahaan yang bagus, ya, menjadi seorang pegawai, menjadi seorang manajer, nanti kamu digaji besar. Itu yang mereka tahu. Apa yang terjadi? Jalanan semua macet, ya, macet penuh dengan mobil dan sepeda motor, ya, bahkan ada yang sampai masuk ke jalur-jalur busway, dan mereka kebanyakan bertahan hidup dengan hutang. Ini fakta, teman-teman. Karena saya pernah jadi manajer, teman-teman. Saya adalah orang yang dengan gaji 18 juta, ya, dipotong-potong pajak dan sebagainya, terima bersih 16 jutaan, itu bertahan hidup dengan hutang. Walaupun saya terima 16 juta, saya masih geser kartu kredit, mobil mencicil, yang lain mencicil, dan sebagainya, rumah mencicil, dan sebagainya. Dan ini adalah fakta, teman-teman. Ini adalah fakta bahwa kebanyakan dari kita bertahan hidup dan hutang. Ya, ketika kita berada di golongan 80-20. Karena 80% orang menguasai 20% uang yang beredar. Kenapa? Karena mereka nggak tahu cara cari uang yang benar itu kayak gimana. Mereka tidak punya yang namanya kecerdasan finansial. Kalau misalkan orang mengatakan bahwa saya kecerdasan akademik, yes, dosen saya yang dokter lulusan Los Banos itu cerdas secara akademik, tapi dia tidak cerdas secara finansial. Bahkan saya ingat ketika saya kuliah, ya, di bidang wirausahaan, mata kuliah wirausahaan, tidak satu pun dosen wirausaha mengatakan bahwa kalau Anda mau kaya, Anda harus hidup dari aset-aset produktif Anda. Nggak satu pun dia mengatakan seperti itu. Dia mengatakan Anda berdagang, mencari selisih untung, dan sebagainya. Cuma itu aja yang disampaikan. Tapi dengan kata lain, kita harus bekerja sumber hidup kita. Gitu. Ini teman-teman mohon maaf, gersek dari mana ya? Dari saya kah? Bukan. Halo? Suara saya cukup jelas, teman-teman? Suara saya cukup jelas kah? Masih cukup jelas, suara saya aman ya? Aman, ya? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Oke, siap. Saya lanjut ya. Jelas, Pak. Jelas, siap. Jadi teman-teman, itu yang terjadi, teman-teman. Jadi wajar, teman-teman, kalau masyarakat itu menentang Anda. Karena lagi-lagi 20% orang di dunia ini itu menguasai 80% uang beredar. 20% orang yang jumlahnya lebih sedikit, dia menguasai jumlah uang lebih banyak. Kenapa? Karena mereka menggunakan aset-aset produktif mereka untuk mendapat uang. Saya kasar kata begini, teman-teman, mohon maaf ya, tapi ini bisnis saya harus katakan dan ini fakta. Saya punya istri yang tidak bekerja di perusahaan orang lain, saya cuma bantu saya di Prudential ya, dan saya punya 4 orang anak, teman-teman.
itu yang kasih makan mereka itu adalah tim saya. Ya, bukan kasih makan tim saya dengan cara nih Bang Jeff, saya transfer uang, bukan. Tetapi dengan produksi mereka dan omset mereka, saya jujur teman-teman. Kenapa? Saya hidup, ya saya dapat makan itu dari aset produktif. Boleh nggak, halal nggak? Teman-teman cari di pakar muamalat itu mengatakan bahwa itu boleh. Wakil tu wakil itu boleh, wakil tu wakil itu boleh. Itu boleh, itu halal itu. Itu seperti perpanjangan distribusi. Dalam ilmu muamalat kontemporer itu halal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ada mau jadi EAD, ada mau tidur tidur jalanan, tidur di dalam rumah ya, nonton FTV ya, nonton Indosiar, terserah teman-teman. Anda terima passive income ratusan juta itu halal. Kenapa? Karena wakil itu wakil. Karena itu sistemnya ada dalam muamalat, boleh. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman segera naik posisi tinggi, segera cetak begitu banyak unit bisnis, cetak banyak passive income, maka Anda akan menjadi 20% orang yang menguasai 80% uang yang beredar. Ya, kalau masyarakat Anda menentang, ya wajar-wajar aja loh, mereka nggak ngerti kok. Kalau mereka memang hari ini masih kerja dengan aktif income, kok mereka harus kerja, harus pergi pagi, pulang malam, mereka harus berdagang, jaga tokonya, mereka harus mengerjakan sesuatu hal yang betul-betul melelahkan teman-teman, baru mendapatkan uang. Ketika mereka tidak bekerja, uang nggak masuk. Ya, ketika mereka nggak bekerja, uang nggak masuk. Wajar aja kalau mereka beda. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Teman-teman lihat, oh ini masih banyak yang anti asuransi. Mereka nggak tahu teman-teman bahwa saat ini asuransi syariah adalah basisnya adalah sedekah. Mereka nggak tahu. Basisnya adalah tolong menolong. Masih ada loh yang bilang gini, saya mah daripada asuransi mending sedekah di masjid. Itu adalah kemunduran ilmu ekonomi syariah. Ya, buat apa ada institut tazkiyah, misalkan buat apa ada Universitas Islam Negeri, ya. Buat apa ada Institut Ekonomi Islam? Buat apa para profesor, doktor itu membahas tentang ekonomi Islam? Kalau ada yang bilang asuransi di masjid aja, itu kemunduran ilmu, teman-teman. Mereka tidak tahu. Ya, itu adalah jadi itulah apa, teman-teman? Orang tidak tahu tapi asal ngomong. Ya, dan kita perlu edukasi, teman-teman. Kita perlu edukasi, teman-teman, ke masyarakat ini. Ya, bahwa apa, teman-teman? Bahwa di dalam ya asuransi syariah ini adalah tolong menolong, teman-teman. Tolong menolong. Kalau tolong menolong ya sedekah dong. Oh, saya pernah nonton YouTube, isinya begini, asuransi syariah itu belum tentu halal. Videonya cuma 30 detik. Ya mana lo tahu, belum tentu halal itu di mana? Ya, belum tahu di mana. Nggak apa-apa, teman-teman, karena tidak ada kelas khusus syariah. Saya sedikit cerita di sini, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin banyak mengalami hambatan, orang yang mengatakan bahwa asuransi syariah itu haram sama haramnya dengan asuransi konvensional. Pertama begini, teman-teman, sedikit aja teman-teman saya kasih masukan. Yang namanya kita bedakan gini, dalam aktivitas kita ada namanya ibadah dan muamalah. Apa beda ibadah dan muamalah? Teman-teman tahu nggak apa beda ibadah dan muamalah? Ya, jadi bedanya teman-teman, kalau ibadah itu haram, ya, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Jadi ibadah itu nggak boleh kalau misalkan tidak ada dalilnya. Kalau misalkan tidak ada dalilnya, Anda ngada-ngada bikin ibadah sendiri padahal tidak ada dalil dari Rasulullah SAW, maka itu haram. Ya, dikatakan bid'ah. Jadi Anda mengada-ngada. Ya, itulah kenapa teman-teman kalau misalkan kita ibadah itu harus ada dalilnya. Beda dengan muamalah. Muamalah itu lawannya. Muamalah itu boleh, semua itu boleh, apa aja boleh, teman-teman. Ngumpul-ngumpul boleh nggak? Boleh. Yang penting la taqrabu zina, jangan berdekatan dengan orang-orang yang bukan muhrim. Ya contoh ya kan, misalkan nih contoh nonton TV boleh nggak? Boleh ya. Kalau nontonnya nggak ada yang berbau zina mata dan sebagainya, tidak ada yang berbau ghibah dan sebagainya, boleh. Ya, naik mobil boleh nggak? Boleh, teman-teman, boleh. Tapi jangan naik mobil ke diskotik. Kan jelas begitu kan? Artinya apa, teman-teman? Kalau dalam muamalah itu semua boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Dan teman-teman, dalam asuransi syariah, ya, dalam asuransi syariah itu adalah muamalah. Asuransi itu juga adalah muamalah walaupun konvensional. Tetapi dia ada dalil yang melarang, yaitu apa, teman-teman? Dalil riba, goror, dan maisir. Ya, gorornya dari mana? Nggak jelas. Nggak jelas nanti siapa yang bakal untung, siapa yang bakal rugi. Kalau dia mati, perusahaannya rugi, ya kan, kehilangan duit sekian. Kalau dia panjang umur, perusahaannya yang untung. Itu kan goror jadinya, teman-teman. Sedangkan kalau riba, Anda setor 3 juta, lalu Anda meninggal, Anda dapat 1 miliar keluarganya, maka 997 juta adalah riba. Teman-teman harus paham dulu seperti ini, teman-teman. Supaya teman-teman how to start right, nggak bingung nanti ketika di lapangan ada yang bilang, wah, haram nih, udahlah saya nggak usah lanjutin aja di bisnis ini. Teman-teman salah, teman-teman. Di bisnis kita, asuransi syariah, justru kita ngejar orang sedekah. Kenapa?
Karena kita mengajak orang untuk ya menyumbang sama-sama secara konsisten ke dalam dana tabaruk yang semangatnya adalah tolong menolong. Ya, dalam semangatnya adalah apa teman-teman? Tolong menolong. Ya. Nah, ada beberapa ulama ustadz-ustadz fikih ahli fikih muamalat kontemporer mengatakan bahwa banyak asuransi syariah masih haram. Letaknya di mana? Letaknya adalah di dana surplus sharing. Kebanyakan surplus sharing. Jadi gini teman-teman, semua pada sumbangan nih, kumpul misalkan 1 triliun. Yang kepake buat sakit sama meninggal cuma 500 juta. 500 juta dikemanain? Kalau misalkan 500 jutanya diambil sama perusahaan asuransi, maka itu haram. Kenapa? Karena perusahaan asuransi sudah dapat ujrohnya. Ujroh itu adalah apa? Adalah biaya. Dia dapat keuntungan dari ujroh. Nah, ujroh itu dari mana? Dari 30%-nya Anda. Anda 30% yang dapat komisi itu salah satu adalah ujroh, ya kan? Biaya. Dan biaya itu dalam hukum fikih muamalah itu boleh. Ya, itu boleh. Dalam fikih muamalah itu boleh, ujroh itu. Tetapi surplus sharing-nya nggak boleh diambil lagi, itu harus dikembalikan. Karena kalau tidak dikembalikan, teman-teman, maka itu betul. Oke, jelas ya? Itu kalau surplus. Kalau defisit gimana? Kalau defisit gimana? Kalau defisit, teman-teman, kalau sampai perusahaan itu menggunakan dana keuntungannya sebagai talangan, untuk nalangin ya. Mau pakai keuntungan aja saya aja lah buat nalangin, maka itu haram hukumnya. Ya, artinya kalau dia bayarkan pakai keuntungannya maka haram. Tapi kalau dia pakai card atau dana talangan itu boleh. Yang penting nanti kalau misalkan ke depan besok ya ada dana baru yang masuk, ada dana baru yang masuk, itu diambil lagi. Karena jatuhnya cuma minjemin, ya, bukannya menggunakan keuntungannya untuk nutupin, bukan. Cuma minjemin aja, talangnya doang. Jangan sampai nanti nggak kebayar, kan istilahnya supaya nasabah itu tetap dapat bantuan gitu. Kan nanti ketika baru masuk ya dibalikin lagi uangnya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau itu berjalan dengan baik, maka itu dikatakan halal. Lalu proses apa yang mengatakan bahwa bisa asuransi itu menjadi haram walaupun dia syariah? Kalau pesertanya atau anggotanya itu menginginkan keuntungan. Jadi misalnya, gue kebayang nih, kalau gue stok 1 juta, gue mati, bini gue dapat 1 miliar, asik. Nah, itu udah haram hukumnya. Kenapa? Karena dia mengharapkan keuntungan. Tetapi makanya kita harus bilang, Pak, dengan 1 juta ini Bapak menolong sesama, Pak. Bapak menolong anggota yang lain. Kalau misalkan mereka kena musibah, Bapak menolong. Bapak membantu jandanya, Bapak membantu yatim dan uang 1 miliar. Kalau masalah Bapak nanti kena musibah, Bapak ditolong, itu udah sistem. Tapi tolong, Pak, jangan mengharapkan uang ini. Jangan mengharapkan Bapak meninggal, jangan Bapak mengharapkan sakit. Ya, jangan Bapak mengharapkan Bapak stok uang kecil, Bapak terima uang besar. Bapak bantu orang aja, Pak. Kalau misalnya Bapak kena musibah, Bapak ditolong, itu sudah takdirnya. Kenapa? Karena semua orang di sana yang jadi anggota di sini niatnya kayak Bapak, niatnya pengen bantu. Termasuk mungkin membantu Bapak kalau Bapak kena musibah. Karena kita tidak tahu takdir Allah, maka kita wajib untuk berusaha. Udah bilang begitu aja, teman-teman. Maka asuransi menjadi halal. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan akal dan benar. Jadi teman-teman, banyak sekali masyarakat kita yang tidak tahu gitu, teman-teman ya. Baru nonton YouTube 30 detik, baru nonton YouTube 1 menit, lalu bisa bilang bahwa asuransi syariah juga mahal. Bilang aja kalau lo nggak punya duit ya sudah. Kalau lo nggak mau ikut sedekah ya sudah. Jangan bawa-bawa dalil gitu ya kan, teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya sampaikan bahwa yang teman-teman lakukan ini sangat mulia. Anda mengajak orang untuk bersedekah, Anda mengajak orang untuk membantu orang lain ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mengenai masyarakat, justru posisi Anda dengan memiliki ilmu ini, Anda berdakwah kepada mereka. Anda membantu menginformasikan kepada mereka bahwa ini adalah pekerjaan mulia. Sama seperti Basnas yang mengumpulkan ambil zakat. Anda juga mengumpulkan dana untuk tolong-menolong, sama Pak. Sama, memang ada ujroh, ya kan? Kenapa ujroh dipermasalahkan? Kamu jalan-jalan ke luar negeri, maka 30% komisi dari premi kita ya. Pak, Bapak tahu nggak, Bapak beli teh botol 4.000, itu modalnya cuma 1.300, Pak. Anda komplain nggak gitu sama tukang teh botol itu, gitu. Untung gede banget, naik haji, teh botol kan enggak. Tapi kenapa kalau untuk yang kita susah payah mengumpulkan dana ujroh, mengumpulkan dana tabaruk untuk tolong-menolong, kenapa dipermasalahkan? Oke ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang ditangani pertama adalah orang yang Anda cintai, keluarga Anda. Yang kedua, teman-teman Anda yang pesimis. Yang ketiga adalah masyarakat, karena mereka tidak mengerti, teman-teman. Justru itulah di mana kita harus bisa mengedukasi. Tetapi yang paling banyak masalah adalah dari diri sendiri, teman-teman. Dari diri sendiri, teman-teman. Saya menemukan bahwa banyak teman-teman saya ya, yang orang yang pelin-pelan, yang mudah berubah pikiran, yang mudah down, yang orang yang tidak gigih dan tidak konsisten, itu mereka mengalami banyak kesulitan secara finansial. Jadi finansial mereka sangat sulit. Finansial mereka berantakan. Itu karena mereka sebetulnya tidak percaya dengan kemampuan diri mereka sendiri. Kita harus sadar, teman-teman, bahwa cukup satu orang yang percaya dengan kemampuan kita, ya, cukup satu orang yang percaya dengan kemampuan kita untuk bisa membuat orang lain percaya dengan kita. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa orang pada nggak percaya sama saya ya. Ya lu nggak percaya sama diri lu. Kalau Anda percaya dengan diri Anda,
maka Anda akan menjadi magnet. Anda akan tampak menarik di mata orang lain. Dan teman-teman mungkin berpikir bahwa, oh saya mau sukses tapi saya nggak bisa jualan. Saya mau tanya, saya sering tanya kepada tim saya, kamu bekerja di bidang apa? Saya kerja di sebuah pabrik atau di sebuah perusahaan ABCD. Saya tanya sama dia, apakah perusahaan kamu itu identik dengan bidang penjualan? Dia bilang tidak, bukan. Maksudnya kamu di bidang apa? Saya bukan di bidang penjualan, saya di bidang produksi. Saya coba bilang gitu sama dia, berarti kamu, saya prediksi tidak akan jadi orang kaya. Dia diem. Ya, nggak percaya ya, sama tahu saya. Coba aja nanti kita ketemu 20 tahun lagi. Saya kemungkinan besar kamu bukan orang kaya nanti. Saya pahit ngomong begitu. Kenapa teman-teman? Orang kaya itu hanyalah orang yang menggunakan penjualan sebagai kendaraan. Jadi kendaraan orang bisa kaya itu kalau dia menggunakan penjualan sebagai kendaraannya. Jadi orang yang bukan di bidang penjualan, yang bukan di bidang sales, dia sulit untuk kaya. Serius teman-teman, ini faktanya seperti itu teman-teman. Bahkan dalam sebuah buku yang pernah saya baca teman-teman, kenapa ada seseorang yang mengalami defisit kehidupannya, dia hutangnya banyak, hidupnya tidak bergairah gitu kan, nggak punya uang ya kan, defisit terus ya kan, susah. Itu kenapa teman-teman? Karena kemampuan dia menjual itu di bawah kemampuan konsumsi dia. Ya, ini konsumsi dia segini nih, kemampuan dia menjual segini, ya. Teman-teman, lalu bagaimana misalkan saya adalah seorang guru? Banyak kok guru-guru yang jadi guru favorit yang bonusnya dapatnya gede. Kenapa? Karena dia mampu menjual kepada siswa-siswinya. Dia mampu menceritakan tentang materi sekolah dia, materi belajar dia, itu dengan mata pelajaran dengan cara yang sangat benar dan sangat baik. Saya punya dulu seorang guru ya yang banyak dia ngajar di banyak sekolah. Ya, guru ini adalah guru sejarah. Jadi kalau dia sedang cerita teman-teman, itu kita kayak lagi cerita dongeng. Wah, enak banget dengar cerita kayak dongeng aja gitu kan. Asik banget. Dan ini adalah guru yang jago menjual. Dan teman-teman semua, ketika Anda punya kemampuan menjual yang baik, Anda jago menjual ya, Anda bisa membuat orang lain mendengarkan Anda dan orang lain tertarik untuk mendengarkan Anda. Ya, maka Anda adalah calon orang sukses. Teman-teman boleh lihat teman-teman, begitu banyak orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Dia mampu membuat orang lain itu tertarik dengan apa yang dia katakan. Dia mampu menginspirasi orang lain. Dia mampu membuat orang lain itu mengikuti apa yang dia mau. Dan teman-teman sebaliknya coba lihat, siapa orang-orang yang paling tidak sukses dalam hidupnya? Adalah orang-orang yang ketika dia ngomong, orang nggak mau dengerin. Ingat teman-teman, nggak mau dengerin bukan hanya karena dia tidak bisa ngomong, bukan teman-teman. Tetapi mungkin dia punya kredibilitas yang buruk. Ya, saya punya satu agen ya teman-teman, satu agen ini dulu lah udah nggak ada sih sekarang sih. Satu agen punya satu kebiasaan yang buruk teman-teman. Kalau minjem duit nggak balikin, keselin ya. Minjem duit nggak balikin, ada aja. Jadi kecil-kecil 50-100 ribu tapi nggak balikin, pernah lupa ya. Dan itu dialami ke saya. Jadi dia biasa gitu kalau utang tuh nggak balikin, kalau minjem ngomongnya utang gitu kan. Ya mau nggak mau terpaksa kita mengatakan ya udah kita ikhlaskan, tetapi cukup sampai di sini, saya besok akan minjemin ke kamu lagi. Istilahnya seperti itu. Dan teman-teman ternyata meskipun dia jago ngomong, presentasinya jago, tetapi teman-teman dia tidak dapat closingan, susah banget dapat closingan. Kenapa? Karena dia bukanlah orang yang kredibel, bukan orang yang bisa dipercaya. Ketika dia ngomong, orang udah nggak dengerin lagi omongan dia. Kenapa? Karena dia bukan orang yang berbakat untuk kaya, kredibilitasnya buruk. Teman-teman lihat orang-orang yang paling tidak sukses dalam hidupnya, kalau dia ngomong tidak didengar, itu contohnya salah satunya seperti itu. Jadi teman-teman juga penting teman-teman untuk memiliki kredibilitas yang baik. Saya punya beberapa tim ya teman-temannya, itu mereka memiliki kredibilitas yang baik, walaupun mungkin pendidikan mereka nggak tinggi-tinggi amat, ada mereka cuma lulusan SMA, bahkan ada cuma lulusan SD, tapi karena kredibilitas mereka baik, hubungan mereka baik dengan orang-orang, dan mereka dipandang sebagai orang yang terpercaya teman-teman, mereka menjalani bisnis dengan gampang sekali. Nah inilah teman-teman, kalau kita bicara how to start, ini tidak hanya mengenai, oh lo pintar ngomong, lo pintar apa, enggak teman-teman, ini masalah kredibilitas, bagaimana Anda ya dinilai oleh orang-orang di sekitar Anda. Ini penting banget teman-teman. Ini penting banget teman-teman ya. Jadi teman-teman, mulailah Anda kita semua membangun apa ya, image yang baik. Image yang baik itu seperti apa? Nih, kalau saya memahami bahwa kalau kita memiliki akhlak yang baik ya, kita memiliki akhlak yang fokusnya kepada kebaikan akhirat, maka mustahil dunia yang ketinggalan. Itu yang saya pahami teman-teman. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik teman-teman, maka dunia itu kita pasti dapat. Dunia itu pasti kita dapat. Nggak usah khawatir teman-teman. Jadi ini yang paling penting teman-teman. Attitude kita, akhlak kita, ya, cara kita berpikir, itu akan mempengaruhi bagaimana pencapaian kita.
Ya, Pak Ali, silakan Pak Ali ganti slide Pak. Nah teman-teman, kunci kesuksesan agen teman-teman, kunci kesuksesan kita yang pertama adalah attitude teman-teman, aktivitas. Ya, teman-teman, ada sebuah cerita seorang sales, dia mengetok pintu pertama dia ketok. Saya jual produk ini Pak. Orangnya nggak mau, mohon maaf ya. Pintu kedua, pintu ketiga, sampai pintu ke-10. 10 pintu dia ketok, jawabannya semua. Terima kasih katanya. Ya, intinya nggak beli, intinya ditolak. Lalu dia duduk dengan lemesnya di pinggir jalan, sambil kipas-kipas, sambil dia minum, dia agak sedih. Kenapa ya? Saya udah sampai siang begini, nggak satu pun jualan saya laku. Tiba-tiba ada satu orang lewat, nak, jualan apa kamu? Oh, saya jualan ini Pak. Saya beli satu dong. Dia harus mengatakan alhamdulillah. Secara nggak sengaja hari ini saya berhasil menjual. Teman-teman, dia mengatakan kata-kata secara tidak sengaja salah. Itu disengaja. Kenapa teman-teman? Ada namanya hukum sebab akibat. Ada namanya hukum sebab akibat. Aktivitas akan membohongi hasil. Jadi teman-teman, Tuhan itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menciptakan hukum sebab akibat. Kalau kamu berusaha, ya kamu akan dapat, dan dia tidak akan mendapatkan melebihi dari apa yang dia usahakan. Nangkap ya teman-teman ya, tidak akan mendapatkan melebihi dari apa yang dia usahakan. Jadi teman-teman, yang orang tadi, dia dapat pelanggan tiba-tiba, dia lagi duduk di jalan selonjor, tiba-tiba pelanggan itu mau ngambil produk dia, mau beli barang dia, itu adalah akibat hasil dari dia ketok 10 pintu. Sebetulnya begitu. Ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat, misalkan contoh teman-teman, saya gambarkan seperti ini magnet ya, magnet seperti ini teman-teman, ini magnet teman-teman. Lalu teman-teman si magnet ini teman-teman gosok, dia bersih, teman-teman gosok, maka nanti besi-besi yang lain akan mendekat. Jadi teman-teman, Anda juga perlu bergerak untuk mengaktifkan magnet Anda. Anda juga perlu bergerak untuk mengaktifkan magnet rezeki Anda. Ya, Anda cukup bergerak, cukup berusaha. Ya, teman-teman, banyak orang-orang yang mungkin pakai gaya-gaya sniper, tapi suatu say teman-teman. Sniper itu teman-teman mungkin Anda akan mendapatkan hasil tapi tidak akan maksimal. Ya, kenapa teman-teman? Karena Anda perlu untuk terus bergerak untuk mengaktifkan rezeki Anda. Anda harus cerita ke sebanyak orang tanpa Anda harus mikir. Ya, orang ini mau apa enggak? Nanti saya akan cerita sedikit teman-teman bagaimana cara jualannya gampang teman-teman ya. Yang paling gampang gimana? Nanti saya akan cerita sedikit. Oke, Pak Ali next. Berikutnya apa Pak Ali? Skill teman-teman. Tentunya teman-teman, kalau Anda prospek tanpa skill, Anda akan lebih banyak mengalami kesulitan di lapangan. Rezeki Anda nggak nempel ada, kan Anda udah berusaha. Kalau skill saya nol gimana? Bisa, apa? Tapi ingat, mungkin dari 30 yang Anda ceritakan cuma satu yang nyangkut. Ya kan aktivitas nggak bisa bohongin hasil. Tetap. Tapi ingat, kalau skill tujuannya adalah untuk ketepatan, untuk efektivitas. Ya, skill itu untuk efektivitas teman-teman, untuk ketepatan. Kita pengen tepat sasaran teman-teman, maka kita harus memiliki skill yang memadai. Mana tuh aktivitas dulu atau skill dulu? Jawabannya aktivitas dulu. Tetapi ingat teman-teman, kalau Anda hanya memiliki aktivitas yang padat, ketemu orang yang banyak, tetapi skill Anda nol, ya, bro, lo mau asuransi ini bagus, lo penting, lo udah. Itu nggak belajar ya, ngomongnya begitu ya. Akhirnya apa teman-teman, dari 30 mungkin cuma satu yang mau, yang betul-betul sadar banget sama asuransi, yang tahu banget bahwa asuransi syariah itu halal, wah pas banget deh, pokoknya dia mau deh, pokoknya gitu kan. Tapi dari 30 mungkin cuma satu. Tapi kalau Anda punya skill teman-teman memadai, Anda menguasai ya, cara selling, Anda menguasai konsep kehalalan asuransi syariah, Anda menguasai, maka mungkin dari 5 yang ada cerita, satu mau. Bahkan kalau level yang 10 tadi teman-teman, dari satu yang cerita itu bisa 5 yang mau, lo kok bisa? Iya, satu cerita ke bapaknya buka buat istri dan ketiga anaknya, jadi 5 closing-nya gitu kan. Jadi teman-teman, kalau kita bilang kunci sukses akhirnya adalah pertama aktivitas, ya, yang kedua skill, yang ketiga knowledge, ya pengetahuan. Anda harus tahu jual produk apa yang Anda jual. Tapi teman-teman sambil berjalan, kenapa? Aktivitas dulu. Kalau saya belum tahu semua gimana? Nggak apa-apa, ya. Nanti ngeles aja nanti sebentar ya. Saya telepon dulu untuk mastiin. Ya, telepon leadernya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah jalan dulu. Anda tidak perlu untuk tahu semua sebelum jalan. Anda tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Tahu semua baru Anda jalan, nggak perlu teman-teman. Anda tahu inti-intinya aja. Cara jualan yang pokok aja. Ya, Anda mulai cerita ke orang. Kenapa teman-teman? Anda mengajak orang untuk sedekah. Itu mulia.
Anda mengajak orang untuk tolong-menolong, Pak. Niatnya tolong-menolong, Pak, ya. Niat membantu orang di luar sana. Begitu banyak janda-janda miskin, ya, bukan janda-janda muda ya, teman-teman. Janda-janda yang jadi miskin. Karena ditinggal oleh suaminya. Suaminya meninggal, ninggalin hutang. Hutang suami jadi hutang anak, jadi hutang istri. Dan Anda yang bantu melalui dana tabaruk ini. Ya kan? Anda membantu mereka, Pak. Gitu. Sehingga mereka terbantu, gitu. Nah, teman-teman, ketika Anda sudah bicara aktivitas, skill, knowledge, maka teman-teman itu adalah perkalian income Anda. Ya, saya pernah ada analogi ini, ya kan, ada 2 orang dokter, ya. Satu dokter niatnya pengen jadi kaya, satu dokter niatnya pengen bantu orang. Yang kaya mana? Yang kaya niatnya pengen bantu orang, teman-teman. Ada satu agen yang moto pengen closing, KPI-nya nggak ada, kosong loh, tiap minggu dia harus closing, nggak closing, kenapa? Di jidatnya tulisannya apa? Komisi. Di jidatnya closing, gue harus dapat duit. Itu di jidatnya tulisannya begitu. Tapi ketika dia untuk membantu orang lain, ya, dengan tulus dia mengajak orang untuk bersedekah, tolong menolong, saling membantu, maka dia sedang melakukan yang namanya kebajikan. Ya, sekarang gini teman-teman, Anda misalkan, saya seorang muslim, Anda seorang muslim, karena mohon maaf yang bagi muslim, saya cuma kasih contoh aja. Anda mengajak orang buat sholat, orang itu sholat, maka Anda mendapatkan pahalanya juga atas Anda mengajak orang itu sholat. Betul? Betul. Anda mengajak orang untuk sedekah, Anda juga seharusnya mendapatkan pahalanya juga, pahala jariah, karena mengajak dia sedekah. Jadi teman-teman aktivitas padat, selalu berbagi kebaikan, dan itu harus positif, teman-teman. Ingat teman-teman, kalau kita kasihan terhadap diri kita, ingat teman-teman, kalau kita kasihan terhadap diri kita, maka janganlah kita menzalimi diri kita. Ya, saya ulangi teman-teman, kalau kita sayang dan kasihan terhadap diri kita, maka janganlah kita menzalimi diri kita. Apa bentuk kezaliman kita terhadap diri kita? Adalah pertama, kemalasan. Itu bentuk kezaliman teman-teman terhadap diri kita. Kita tuh sedang menzalimi diri kita, teman-teman. Lalu apalagi teman-teman, kesalahan kemalasan. Selain itu adalah apa? Pikiran yang pelin-pelan. Itu adalah bentuk kita menzalimi diri kita, teman-teman. Ya, tidak mau belajar, tidak mau berusaha. Banyak sekali orang yang di masa muda dia menzalimi diri dia, sibuk main game, sibuk nongkrong, nggak mau berusaha, dan hari ini dia sangat menderita. Ditinggalin istrinya, kata istri, laki-laki nggak guna. Tinggalin sama istrinya. Ya, karena dosa sudah mereka dosa belakang, tapi pokoknya dia menderita aja saat itu saya lihat. Ya kan? Ditinggalin, ya kan? Nggak punya pekerjaan. Kenapa di muda tidak berusaha untuk menjadi sukses? Ya, anak-anak muda yang malas ketika dia tua nanti, ya, dia akan dizolimi oleh orang lain. Dia akan diperintah sama orang yang lebih muda daripada dia, yang lebih unggul. Ya, ketika orang muda itu memang serius dari awal untuk membangun mimpinya. Jadi teman-teman, perhatikan teman-teman. Aktivitas etik ini penting banget teman-teman. Jangan Anda menzalimi diri Anda. Karena kalau Anda menzalimi diri Anda yang akan menderita. Saya cuma bilang teman-teman, kalau misalkan ada agen-agen yang malas, yang bohong-bohong gitu kan, Bang, gue udah cerita nih ke 5 orang nih, apalagi dia bohong, ya kan? Saya cuma bilang, lu jujur ya, kalau lo bohong, lo sedang menzalimi diri lo sendiri. Kalau gue mau tetap isi director, gue mau begini-begini aja, gue mau ya tetap bertumbuh. Ya dari gue tetap nambah. Jadi kalau lo mau menzalimi diri lo sendiri, lakukan aja terus. Ya. Lalu siapa lagi menzalimi dirinya? Ya, itu kurang nasabah, ya kan? Cerita yang begini, nanti apa namanya di ilustrasi dibikin gimana? Anda sedang menzalimi diri Anda sendiri. Anda bukan sedang menzalimi nasabah. Itu sama aja tidak mematikan rezeki Anda sendiri, teman-teman. Saya lihat ada cerita nasabah yang dia ikut asuransi BUMN, dia titip uangnya ke apa namanya ke agennya, sama agennya dimakan. Dia cuma bilang begini, aduh Pak, saya mah sudahlah. Dia mau mematikan rezeki dia sendiri, dia sedang menzalimi diri dia sendiri. Ini orang bagus banget kalimatnya. Saya bilang, kan juga saya bilang ya. Dia bilang ini orang sedang menzalimi diri dia sendiri, teman-teman. Coba lihat teman-teman, ada kan orang yang mungkin secara finansial susah banget. Kenapa itu? Ya karena dia susah berlaku cuma masalah uang. Ya enggak? Cuma berlaku curang. Kenapa? Ya dia menzalimi diri dia sendiri, teman-teman. Sama kemalasan, dia tidak mau bergerak, bohongin leader, itu ada bentuk-bentuk kita menzalimi diri kita sendiri. Makanya teman-teman bagi muslim, teman-teman mungkin pernah dengar bagaimana cerita Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dia memakan buah itu, ya buah itu, ya buah kuldi, ya buah itu, ya buah kuldi dan perkara setan atau apa? Pokoknya buah itu ya di Al-Quran. Nah,
yang menggoda dia itu adalah setan, iblis ya kan. Yang menggoda itu adalah si iblis ya. Nah, si iblis tadi ya, dia menggoda ke godanya ke istrinya juga gitu kan. Tapi kasih Nabi Adam ya, Nabi Adam alaihissalam ya, itu memakan buah itu, dia diturunkan ke bumi, tapi tidak menyalahkan si iblis, tidak menyalahkan istrinya. Dia mengatakan, ya Tuhan, saya menzalimi diri saya sendiri. Maka untuk itu ampunilah ya Tuhan, ya Allah ampunilah. Kalau saya tidak diampuni, saya saya termasuk golongan orang-orang yang berugi. Ya teman-teman, ini perhatikan teman-teman. Kalau kita malas-malas, kita curang, itu kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kita bukan menzalimi orang lain. Kita bohong-bohongin nasabah, bohong-bohongin leader, ya. Itu kita sedang menzalimi diri kita sendiri, teman-teman. Jadi layaknya kalau kita kasihan dan diri kita, tentunya kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kita menzalimi diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Jelas sampai sini, Pak Ali, tolong diganti slide-nya, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Ingat, teman-teman, kita bicara misi. Seperti saya jelaskan tadi, misi kita adalah membantu orang lain. Membantu, teman-teman. Karena kalau kita, misinya adalah hanya si komisi, teman-teman, jualan, beli, kecewa. Semua orang yang orientasinya hanya uang, ya, hanya uang orientasinya, maka dia akan mudah untuk kecewa dan akan mudah untuk stres. Kenapa, teman-teman? Karena orientasinya adalah uang dan uang. Mari kita semua, kita betulin, teman-teman. Kita betulin, kita perbaikin, yaitu adalah kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus menjadi orang yang membantu orang lain. Ini penting, teman-teman. Tujuan kita adalah cuma cerita, teman-teman. Susah nggak sih cerita? Nah ini teman-teman, ini kadang-kadang kalau kita teman-teman berpikir bahwa kalau saya di grup saya harus ini ya prospek ya. Aduh, jangan bicara prospek teman-teman. Teman-teman itu sehari itu silaturahmi menjalin ukhuwah kepada 5 orang. Pertanyaannya, menjalin ukhuwah atau silaturahmi itu hal yang baik? Baik, bagus. Silaturahmi itu bagus teman-teman kepada saudara sanak family. Anda ukhuwah sama teman-teman bagus teman-teman. Itu bisa memperpanjang usia, ya, meluaskan rezeki. Kenapa sih dibilang meluaskan rezeki lalu memperpanjang usia? Karena kita akan meninggal kalau rezekinya udah habis, ya. Manusia akan meninggal teman-teman kalau jatah rezeki udah habis akan meninggal. Nah, kalau dia rezekinya diluaskan, otomatis meninggalnya jadi mundur, jadi lebih lama, ya kan? Kenapa? Karena diluaskan rezekinya. Dan teman-teman banyak-banyak untuk melakukan namanya silaturahim. Teman-teman harus banyak untuk melakukan ukhuwah. Tujuannya apa? Untuk sharing, untuk cerita, teman-teman. Oke, next paling. Ada apa tuh di panah bawah? Kepada siapa aja, teman-teman. Kepada siapa aja, teman-teman berbagi. Mengajak orang untuk sedekah, Pak. Ya kan? Saya punya program yang kita sedekah membantu orang lain. Ya. Tujuannya apa? Untuk membantu orang lain memiliki warisan yang cukup. Ya. Kenapa, teman-teman? Kalau Anda membantu orang lain, teman-teman pasti nggak akan ada rasa malu. Kalau Anda prospek, gue ngakuin duit orang nih, nanti orang itu ngasih duit ke gue, nih closing sama gue. Lalu kita berpikir, aduh, kan gue jadi agennya. Gue kayak mohon-mohon sama dia, salah. Saya dulu pernah teman diomongin sama teman lama saya, ya gue sebenarnya males sih ikut asuransi begini. Gue sih ikut begini cuma bantu lo aja. Saya marah loh teman-teman. Mending nggak jadi bro, nggak usah bro. Lo jangan bantu gue. Gue yang bantu lo. Gue yang bantu lo. Sekali gue bilang gue yang bantu lo. Lo yang dapat manfaatin. Ya, kalau kenapa-napa sama lo ya, kalau Allah lebih sayang sama lo, gue cuma bisa bantu 200.000 ngasih lo, 300.000 ngasih ke anak istri lo. Itu buat apa? Cuma buat tahlilan hari pertama, besok berapa biji. Tapi teman-teman, ya, di sini teman-teman saya mengajak lo untuk bantu orang, lo untuk bantu orang lain, ya kan? Dan membuka peluang untuk orang lain bisa bantu lo melalui keanggotaan ini. Jadi, gue sebagai juru bicara untuk membuat lo menjadi masuk dalam komunitas saling tolong-menolong. Jadi lo yang dibantu sebetulnya. Ya kan tolong-menolong. Lo mau bantu mereka, lo dibantu, mau bantu gue. Kalau gue sih udah ada haknya. Ujungkan hak gue sebagai jubir. Boleh-boleh aja. Nah, di sini teman-teman akan punya rasa bangga. Teman-teman akan punya rasa bangga bahwa Anda adalah orang baik yang membantu orang, yang sharing kepada siapa aja. Akan muncul teman-teman bahwa oke, ada yang mau untuk sedekah, ada yang nggak mau karena pelit, nggak mau sedekah dia, saya sedekah di masjid aja, oh iya nggak apa-apa.
nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kan sedekah di masjid kan cuma pas sholat doang, tidak bulanan. Kalau kita rutin, misalkan contoh, dia ikut program yang 1 juta, berarti 1 juta setiap bulan 1 juta dia sedekah. Dan, ya kan? Belum tentu Anda sebulan sekali sedekah ke masjid 1 juta, belum tentu juga kan? Ya mungkin pas Jumatan 100.000, dikali Jumatan 4 kali 400.000. Setiap kali sholat subuh pagi-pagi 10.000 atau 20.000, dikali mungkin 600.000 total selama sebulan. Nggak nyampe juga sih 1 juta, gitu kan? Tetapi dengan Anda mengajak orang untuk sedekah ke sini, Anda sama saja dengan membantu orang untuk sedekah 1 juta per bulan. Jadi teman-teman akan punya rasa bangga teman-teman untuk membantu orang lain, bukan cuma sekedar berpikir keuntungan diri sendiri, bukan. Karena ketika Anda berpikir keuntungan diri sendiri, Anda berpikir untuk Anda sendiri, dampaknya adalah stres, kecewa. Ya, oke. Next, Pak Ali. Nah, image masyarakat terhadap produk asuransi, nah ini ya teman-teman harus ditanamkan teman-teman. Produk asuransi itu bukanlah produk yang maling duit lu, bukan Pak. Ini tolong menolong, Bapak masukin uang ke dalam dana baru, dana bersama. Kalau misalkan ada sisa, uang dikembalikan. Lalu yang nggak dikembalikan itu apa? Bapak udah sedekah. Kan sudah janjinya Allah, kalau sedekah di jalan Allah, itu akan dapat balasan 10-7 kali lipat. Jadi nggak usah khawatir. Kita harus jelaskan teman-teman, konsep asuransi syariah itu seperti apa. Ya, jelaskan bahwa Anda tolong menolong, Anda membantu orang lain, kalau Anda kena musibah, Anda yang ditolong. Lalu yang kedua, ya, agent. Banyak sekali image agent itu suka maksa, ya kan? Kenapa? Pokoknya ikut Pak. Saya pernah lihat teman-teman, saya rekrut teman saya di Sukabumi. Lalu dia ingat temannya itu juga leader asuransi, kan dia telepon. Oh, gue di Allianz Group, di loudspeaker teman-teman, dia bilang, kenapa? Lu mau jadi agen? Ayo, lu jangan sama ya. Closing aja, bro. Cicil, bro. 500 ribu aja, bro. Dicicil mulu. Bayangin teman-teman, baru angkat telepon, temennya ini langsung nyicil. Ikut ya. Di sini dikit ya. Astagfirullahaladzim. Inilah agent-agent suka maksa, ya, yang bikin orang takut ketemu agent. Ya, jadi teman-teman kita tuh adalah orang yang mengajak orang lain untuk bersedekah, mengajak orang lain untuk mengumpulkan dana, tolong menolong. Kita ini pekerjaan kita tuh sangat mulia, teman-teman, sangat mulia. Jadi teman-teman kita harus bantu untuk ubah image itu. Ketika kita datang, ya pasti silaturahmi, nggak mesti jualan. Lalu cerita teman-teman, saya minta pendapat Pak ya. Oke, saya minta pendapat ya. Oke teman-teman, perhatikan teman-teman. Pak Ali, ini kan Pak Ali, bilang Pak Ali ini yang bantu saya nih ya untuk operasikan ini apa namanya slide-nya Pak Ali. Ini Pak Ali ya kan. Saya pernah dengar nggak yang namanya Guru Cinta? Apa itu? Guru Cinta itu adalah program tolong menolong ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan warisan yang layak ya kepada orang yang kita tolong kalau dia kenapa-napa. Jadi kita ini menolong Pak, membantu Pak. Mulai berapa? Mulai 300.000. Nggak apa-apa aja dulu. Kalau teman-teman mau masuk ke daerah, saya punya tim itu di Sindang Barang, Cianjur ya. Saya punya tim itu di Jawa Tengah kayak di Kroya, itu lebih masuk dengan angka 300.000 teman-teman. Ada juga di Cikarang juga sama, itu 300.000 lebih masuk angkanya. Ini contoh aja teman, ini contoh aja. Mulai 300.000 ya, mulai 300.000, maka kita bisa membantu orang untuk melipat gandakan warisannya. Jadi intinya Pak, untuk membantu, kita membantu selama 10 tahun Pak. Jadi setiap bulan kita membantu 300.000, 300 selama 10 tahun ya. Nah, lalu setelah 10 tahun kita membantu, kita diamkan dananya. Kalau Bapak sudah selesai selama 10 tahun membantu, maka tahun ke-20 Bapak akan mendapatkan dana Bapak kembali yang Bapak sudah bantu. Ya akan dikembali dananya ya kan. Sebesar kalau 10 tahun berapa? 36 juta. Jadi kata-kata teman-teman yang membantu ya teman-temannya jangan mendapatkan, jangan, tapi nah, mulai bulan pertama kalau misalkan orang ini ikut menjadi anggota di sini lalu dia kena musibah meninggal, maka dia akan dibantu sebesar 500 juta kalau usia dia di bawah 25 tahun. Ya, kan 500 juta, ya kan? Kalau usia di bawah 25 tahun, kalau dia meninggal karena kecelakaan, dia akan dibantunya 1 miliar. Ya, 1,5 miliar 3 kalinya kalau dia meninggal karena kecelakaan. Jadi 300.000 membantunya, tapi kalau ada musibah, orang yang jadi anggota saya dibantu 500 juta kalau meninggal. Ya, kalau saya bisa bilangnya begini, Pak, kalau kemarin Bapak disayang Allah, mau disayang atau mau dibenci? Mau disayang, dia bilang disayang, Bapak mati dulu ya kan, gitu kan. Kemarin disayang Allah ceritanya gitu kan. Kemarin, sekarang masih hidup. Itu dikasih uang 500 juta ahli waris. Ya kan? Walaupun baru membantu selama 1 bulan. Jadi intinya kita membantu, Pak. Kita membantu, kalau kita kena musibah, kita dibantu. Jadi Pak, yang ikut beginian tuh banyak. Gitu. Banyak banget.
ada jutaan orang di seluruh Indonesia. Ya, ada yang 300.000, ada yang sejuta, bahkan ada yang sampai di atas 20 juta setiap bulan membantunya. Ya, sehingga kalau dia membantu sampai di atas 20 juta, tentunya dia dibantunya juga lebih besar. Kenapa? Karena kan prinsipnya kan harus adil juga dong, ya kan? Gitu. Nah, tolong menolong, kita masuk ke dalam yang namanya dana tabaruk. Dana tabaruk ini jumlahnya triliunan rupiah. Kenapa triliunan rupiah? Karena yang ikut anggotanya itu banyak, Pak. Ya, bukan se-RT. Kalau se-RT yang ikut anggotanya paling dana terkumpul puluhan juta. Kalau se-RW paling ratusan juta. Ini se-Indonesia, makanya dananya triliunan. Niat kita membantu, Pak. Kalau kita kena musibah, kita dibantu. Sama, Pak, kejadiannya. 1 bulan kita membantu 300.000, besok kita kena musibah, kita langsung dibantu 500 juta. Kalau kita bisa, ya Allah. Gitu ya, sesimpel itu teman-teman ya. Kalau saya compare, Pak, Bapak mau compare sama bank, boleh, Pak. Kalau ada orang yang kita bantu nih, ya, kalau ada orang yang kita bantu, dia nabung di bank. Bulan pertama 300.000, bulan kedua 300.000, bulan ketiga 300.000. Ya, bulan keempat, tiba-tiba, ya, dia lebih disayang Allah. Maka bank kasih berapa? Kasih berapa, Bang? 900.000. 900.000 buat apa, Pak? Kira-kira buat apa kita bantu nih kalau dia nabungnya di bank? Buat apa? Buat tahlilan hari pertama, Pak. Ya, buat tahlilan hari pertama. Setelah itu hari ke-25 lagi, ya. Oke ya. Jadi jangan mikir buat lunasin hutang nih, kalau kita anaknya lunasin cicilan-cicilan rumah, mobil dan sebagainya, itu jangan mimpi yang begitu-begitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan kita ikut program Percinta, ya kita orang yang dibantu ini dia ikut program Percinta. Bulan pertama 300, bulan kedua 300, bulan ketiga 300, bulan keempat tiba-tiba dia meninggal dunia, lebih besar Allah, dan dia harus dibantu dong. Maka dana tabaruk tadi membantu sebesar 500 juta dari uang anggota, uang umat. Ya kan, bisa buat apa? Banyak ya, bisa buat banyak macam-macam 500 juta ya. Oke, tapi dia bilang begini, saya nggak mau lah pakai sistem tolong-menolong, nggak usah tolong-menolong ini buat apa? Saya mau sistem mandiri aja, nolong diri sendiri. Gimana tuh, Pak? Saya pengen nabung di bank. Oke, kita hitung ya, Pak ya. Bulan pertama Bapak nabung 300.000 selama 10 tahun. Berapa mau kumpul, Pak? 36 juta. Bapak panjang umur nabung selama 20 tahun, kumpul berapa, Pak? 72 juta. Bahkan Bapak menabung selama 40 tahun pun cuma terkumpul 144 juta. Nabung, Pak, selama 40 tahun. Hello. Kalau you punya umur 40, lo nabung sampai umur 80 di celengan, itu cuma kumpul 144 juta. Kalau kita tidak menghitung bunga ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di Percinta, karena kita sistemnya adalah tolong-menolong dan membantu menyiapkan barisan, mulai bulan pertama 300.000, kalau kena musibah turunnya 500 juta kalau usia di bawah 25 tahun. Ya, oke. Sesimpel itu kira-kira. Saya bikin contoh ya, Pak ya. Saya bikin contoh gratis, Pak. Ingat ya, saya bikin contoh gratis. Kalau Bapak menolong orang, dan berapa kalau misalkan kena musibah di Bapak ditolong berapa? Boleh dong, ya kan? Ini kan keanggotaan, Pak. Saya bikin contoh, Pak, ya, kalau Bapak jadi keanggotaan. Nanti kita tinggal lihat, Pak. Bapak iurannya berapa keanggotaannya? Ya, bukan premi ya, iurannya berapa untuk jadi anggota. Kalau Bapak lebih besar iurannya, ya, maka nanti uang yang kembali juga lebih besar. Ketika nanti Bapak sudah sedekah selama 10 tahun. Kamu selama 10 tahun. Kita bikin coba ilustrasi contoh. Itu namanya Percinta, teman. Percinta sudah gampang itu sih, teman-teman. Ya, jadi teman-teman coba mulai untuk cerita, teman-teman ya. Lalu teman-teman, yang kedua, kita yang top satu lagi adalah PPH Plus Syariah. Jadi PPH Plus Syariah itu adalah manfaat rawat inap. Ini berbeda dengan Percinta. Kalau Percinta hanya meninggal, kalau PPH Plus Syariah itu berfokus pada rawat inap. Kita bisa tanya begini, Pak, Bapak selama ini jaminan rawat inap pakai apa ya? Kalau dia bilang pakai BPJS, Bapak puas nggak? Udah gitu aja. Jangan dikomentarin, tanya aja, Bapak puas nggak? Ya, dia bilang, saya nggak tahu sih segala macam. Bapak pernah dengar nggak pakai BPJS 2 hari disuruh pulang? Iya, kenapa tuh? Karena ngantri, Pak. Ngantri, ya. Kenapa? Karena ini adalah fasilitas rakyat yang manfaatin banyak. Ya, jadi Bapak harus siap antri, harusnya disuruh pulang lebih cepat. Nah, oke, kalau dia bilang asuransi kantor, tanya, Bapak di kantor sama kantor sampai kapan? Selama bekerja kan. Nah, kalau udah nggak bekerja lagi gimana? Kalau udah umur 56, ya nggak tahu dia bilangnya kan. Pak, saya sampaikan satu hal, Pak. Ketika sudah di atas 56 tahun, itu orang cenderung sakit-sakitan. Ya nggak? 56 ke atas sama 56 ke bawah, sakit-sakitan mana lebih sering? Pasti 56 ke atas tuh. Dan pada saat 56 ke atas, dia sudah tidak punya asuransi perusahaan. Ya kan? Berarti kan harus disiapkan dari sekarang, betul nggak? Kita pasti punya duit untuk membantu. Ya, nah, Bapak di sini Bapak membantu selama minimal paling nggak 20 tahun, ya, atau seterusnya, ya. Maka Bapak dapat manfaat namanya PPH Plus Syariah. Apa itu? Rawat inap 365 hari per tahun, Pak. Bapak bisa ambil opsi sampai usia 99 kalau mau. Lalu apalagi, Pak?
operasi sepuasnya Pak. Sepuasnya Pak, ya di black, dijahit gunting ketinggalan, ya dokternya ketinggalan pun di black bisa dijahit lagi ya. Dan itu gratis ya, sesuai tagihan. Obat-obatan gratis, ya semua gratis. Selama memang itu yang direkomendasikan oleh dokter, dan obat-obatan itu memang dijual ya, dijual di di rumah sakit tersebut. Oke, jual di rumah sakit tersebut. Nah, jadi teman-teman lanjut lagi, teman-teman bilang apa lagi? Dia bilang, oh ini Pak, kemoterapi gratis, cuci darah gratis sepuasnya. Ya. Bahkan kalau misalkan kita rawat inap, ada yang nemenin, itu dapat jatah makan 650.000 per hari. Ya, ngomong kulit-kulit aja dulu. Kalau misalkan gratis, Bapak bisa beli tes botol yang banyak. Bapak bisa bawa pulang, jualan, buka warung di rumah. 650.000 per hari, buat apaan tuh? Ya kan? Nah, apalagi yang paling penting buat wanita, yang paling takutnya apa? Itu cancer, kanker payudara. Selain kemoterapi yang gratis, vasektomi gratis, bikin yang barunya juga gratis. Ya, jadi jangan main asal potong aja, bikin lagi. Nah, bikinnya itu mahal, bisa di atas 1 miliar. Potongnya sih nggak seberapa, puluhan juta, ya kan? Tapi bikinnya itu mahal. Ya, bikinnya yang mahal itu bisa sampai 1 miliar, ya, dan itu gratis, ya. Bagaimana dengan, kalau saya pernah dulu jatuh dari motor, teman-teman, karena saya pakai helm full face, alhamdulillah, di wajah saya aman, ya, wajah saya aman. Bayangkan kalau pakai helm half face, itu pasti muka hancur, ya, dan bikin muka itu minimal 1,5 M, itu kalau mukanya standar, ya, kalau mukanya kayak artis Korea mungkin bisa 2 M lebih, dan itu gratis, teman-teman, itu gratis, semua ditanggung, termasuk cakop organ dan sebagainya. Nah, teman-teman, produk yang seperti ini, teman-teman, seperti PPH Plus, teman-teman bisa pelajari lebih dalam di kelas produk, dan teman-teman bisa bilang, ya kan, Pak, saya bikin contohnya Pak ya, saya bikin contohnya aja, ya kan, kalau misalkan Bapak punya program seperti ini, ya, tujuannya apa Pak? Bapak membantu. Kalau Bapak kena musibah, Bapak yang dibantu. Ya, sesimpel itu teman-teman. Lalu kita bicara tentang perusahaan. Prudential adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1848. Oh, dia bilang katanya gini, wah, saya nggak percaya lah sama perusahaan asing kayak gini, ya kan, kantor di mana? Pertanyaan mereka lagi begini Pak, kalau begitu Bapak percaya sama BUMN? Gitu aja gitu ya kan. Kalau saya Pak saat ini Pak, saya malah lebih percaya dengan perusahaan asing. Kenapa? Karena mereka mengelola perusahaan multinasional itu mengelola dana nasabah itu lebih profesional. Ya, kenapa? Karena dia memiliki puluhan cabang di seluruh dunia. Dia akan berani macam-macam. Kalau dia mengecewakan satu cabang di Indonesia aja, itu mungkin bisa rame ke tempat yang lain, ya kan? Dia menjaga kredibilitas, mereka punya standar. Itu kenapa teman-teman kalau kita di perusahaan multinasional itu justru lebih enak. Lalu dia bilang misalkan, ini kan perusahaannya kan perusahaan Indonesia kan perusahaan Inggris kan bukan negara Islam. Salah, ya, salah. London adalah pusat perkembangan Islam tercepat di Eropa. Bahkan Inggris ya atau kota London adalah pusat ekonomi syariah dunia. Ya, harus paham dulu ini, jangan salah, ya kan? Bukan di Malaysia, bukan di Dubai, tapi di London. Ya, itu adalah pusat ekonomi syariah dunia. Jadi teman-teman, kalau mau dibilang akhirnya sejak tahun 1848, ya, perusahaannya multinasional di seluruh jalan di dunia, ya, perusahaannya juga kuat, oke, sudah melewati perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan Inggris ikut terlibat dalam perang tersebut. Hari ini masih ada juga perusahaannya, masih baik-baik aja, ya kan? Bayangkan teman-teman, ada perusahaan BUMN mungkin, ya, yang cuma karena krisis saja bisa bangkrut, ya, atau mungkin karena korupsi, entahlah, kita nggak tahu ya, wallahu a'lam, nggak tahu soal ini. Tapi teman-teman yang pasti kalau perusahaan kita perusahaan yang kuat, kenapa? Karena perusahaan kita memiliki puluhan cabang di seluruh dunia. Oke, next Pak Ali. Next Pak Ali. Nah, teman-teman, ini adalah siklus pemasaran teman-teman, ya, siklus pemasaran teman-teman di awal adalah teman-teman ketemu silaturahmi, teman-teman prospek seperti yang diceritakan tadi ya teman-teman ya, teman-teman. Yang paling penting teman-teman, kenapa orang mau membeli produk Anda? Karena dia suka dengan Anda. Itu dulu yang paling penting. Karena dia suka dengan Anda. Faktor yang membuat orang itu mau membeli produk Anda karena dia suka sama Anda. Jadi gimana caranya? Anda harus menjalin kedekatan. Anda harus membuat mereka nyaman, menjadi bagian dari pertemanan dengan mereka. Ya kan? Ketika ketemu pun Anda harus profesional, rapi, bersih, wangi. Ya, bagi laki-laki tolong ya kumis jenggot dirapihkan. Ya, jenggot itu sunnah, saya juga pakai jenggot, tapi saya rapihkan, saya cukur, saya bersihkan. Ya, per 2 minggu sekali dicukur rambutnya. Pakai pakaian yang terbaik, ya, pakai wangi-wangian, ya, pakai wangi-wangian penting teman-teman, ya. Fact finding dengan cara apa teman-teman? Teman-teman ketika teman-teman ngobrol via WhatsApp, sebetulnya teman-teman sedang fact finding, loh, halo bro, kerja di mana, ya kan? Fact finding dong.
anak udah berapa sekarang? Anak 3 masih kecil-kecil. Oh, itu fact finding banget. Ya, sedih amat nih 3 anak ini kok jadi yatim. Harus dibantu. Betul nggak? Harus dibantu. Istri kerja nggak? Istri kerja sih bro. Wah, kerja di mana? Posisi apa? Kalau istrinya posisi staff, pusing juga tuh. Oh, istri gue lebih makmur dari gue ya. Kalau gitu diproses istrinya aja ya kan? Gitu. Apalagi kalau istrinya tidak bekerja, wah salah, udah pasti. Berarti ada banyak nyawa yang sangat tergantung dengan dia. Kan fact finding bisa kita mulai dari hal seperti itu. Lalu teman-teman presenting solution. Jadi ketika teman-teman ketemu, teman-teman cerita, ya kita punya program kalau menolong, tujuan kita membantu orang. Kalau kita akan musibah, kita dibantu orang. Program apa? Itu untuk melipat gandakan barisan. Ya, saya cerita ya, ini mulai dari angka misalkan 1 juta. Boleh nggak cerita seperti itu ya? Seperti cerita tadi. Kalau misalkan dia mengalami keberatan, dia bilang ini, aduh, saya punya banyak banyak cicilan, saya punya banyak keperluan, ya teman-teman bisa ikut kelas handling objection, ya ada kelas di satu lagi ya kan, mengalami keberatan seperti apa, bagaimana menghadapinya. Handling objection akan dibilang itu bagaimana, oh bapak dalam kondisi sehat-sehat saat ini, bapak kondisi sehat pak ya, punya pekerjaan pak ya, masih muda semua oke pak ya, dalam kondisi sehat dan masih muda begini, bapak mengatakan bahwa bapak mengalami kesulitan buat bayar tagihan atau bapak banyak pengeluaran. Pak, saat ini biaya hidup masih milik bapak. Cicilan dan hutang masih milik bapak, betul? Tapi kalau misalkan Allah lebih sayang, biaya hidup, cicilan hutang adalah milik istri dan anak-anak. Ya, sebelum itu terjadi, ya bapak harus menjadi anggota tolong-menolong, Pak. Kalau bapak masih sehat, bapak menolong. Kalau bapak nggak sehat atau bapak sudah nggak ada, bapak yang ditolong. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memberitahukan bahwa kondisi dia hari ini lagi banyak pengeluaran adalah justru kondisi harus ditolong kalau kena musibah, ya kan seperti itu. Lalu lanjut closing. Lalu setelah closing, kita antar polisnya. Lalu kita bilang ke dia, Pak, saya kan adalah agent yang menservis bapak, ya, yang menservis bapak untuk mengikuti program tolong menolong ini. Betul ya Pak ya? Nah, kalau misalkan terjadi musibah, katakanlah sesuatu, mungkin istri dalam keadaan panik, anak-anaknya dalam keadaan panik, mungkin dia akan sulit untuk menghubungi saya, ya kan? Atau mungkin dia akan bingung. Boleh nggak Pak, saya ketemu dengan teman dekat Bapak atau saudara dekat Bapak untuk mengenalkan diri Pak bahwa saya adalah agent yang melayani Bapak kalau kena musibah, tolong. Saya adalah orang yang pertama untuk dihubungi, ya kan? Untuk mengurus semua prosesnya, ya kan? Karena saya takutnya istri Bapak dan anak Bapak dalam kondisi panik. Tetapi Pak, kalau saya cuma telepon atau saya cuma WhatsApp, itu biasanya sambil lalu Pak lupa. Biasanya yang membuat orang ada memorinya itu kalau tetap muka. Jadi kalau udah tetap muka bisa ada memorinya, ingat mukanya, ingat kejadiannya, dan disitulah nanti akan muncul bonding. Nah, oke, boleh deh kalau gitu saya telepon adik saya ya. Oh, dia tuh adiknya ya kan, yang mau ketemu nih, ya kan. Nanti kamu yang referensi ya, kamu ini ya, kalau ada apa-apa nanti sama saya kamu hubungi dia ya. Oke. Ketika ketemu, lalu cerita. Ini loh yang saya ceritain ke Pak Ali loh Mas. Apa tuh? Ini tentang program tolong menolong. Jadi ini kita mau ikut anggota, kalau kita ikut anggota ini kita menolong orang selama 10 tahun. Kalau kita kena musibah, kita ditolong. Ya, dari tahun pertama sampai tahun ke-20. Apa itu? Saya cerita ya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita membuka referensi baru melalui referral ya. Lalu selanjutnya adalah after self service. Jadi setelah itu teman-teman kita harus menjalin hubungan dengan baik pada mereka. Sering-seringlah menyapa. Kalau lagi keluar kota atau keluar negeri, kirimlah kue, kirimlah oleh-oleh teman-teman ya. Jangan lantas kita closing lalu menghilang. Ya, ingat teman-teman, semua kebaikan-kebaikan kita itu akan kembali kepada kita. Setiap kue yang kita antar, setiap traktiran yang kita kasih ke teman kita, itu semua akan kembali kepada kita. Makanya teman-teman, kalau udah tahu begini, kalau lagi makan, kita pasti rebutan pengen bayarin, rebutan pengen dibayarin. Kenapa? Karena kebaikan akan kembali kepada kita. Sama kalau kita membantu nasabah-nasabah kita ya, teman-teman dengan cara yang sangat baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya, jadi itulah kenapa teman-teman kalau kita kasihan terhadap diri kita, tentunya kita tidak akan zalim diri kita dan berbuat jahat. Ya, kalau kita kasihan dengan diri kita, kita akan berbuat baik kepada siapapun karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Oke, baik Pak Ali, mungkin next slide. Next slide. Nah, teman-teman, ini adalah siklus pemasarannya teman-teman. Ingat teman-teman, kalau 10 yang ada prospek, 1 itu mampu udah bagus. Oke?
10 yang ada prospek, ya 1 itu mau, itu sudah bagus. Karena tidak semua orang itu mau sedekah, teman-teman. Ya, diajak sedekah nggak mau banyak. Pak Bapak sedekah 10 tahun, aduh nanti kalau di tengah jalan saya nggak mau sedekah gimana? Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa, Pak. Berarti tugas Bapak di dunia udah selesai. Ya, Bapak nggak usah sedekah lagi, Pak, kalau nggak nyampe. Bapak 5 tahun nggak mau sedekah lagi. Ya kenapa? Karena tugas Bapak di dunia udah selesai, Pak. Karena kata Allah dalam hadis qudsinya, bersedekahlah di jalanku, maka aku akan bersedekah padamu. Ya, jadi kalau orang mau sukses, ya ikut polisi ini. Karena apa? Karena di polisi ini ada sedekah, Pak. Anda sedekah, dan di polisi ada sedekah. Anda mengajak orang untuk membantu orang lain. Ya, jadi 10 orang yang satu closing itu udah bagus. Karena dari 10 orang yang ada ajak silaturahmi dan Anda ceritakan program tolong-menolong ini, maka 1 yang mau sedekah selama 10 tahun itu udah bagus. Kalau dia ngambil bersedekah. Kalau dia ngambil PPH plus, ya sedekah terus. Ya, bantu orang terus. Ya. Nah, kita mulai dari prospecting, pengumpulan calon nasabah, approaching pendekatan. Yang tadi, yang saya bilang tadi ya, teman-teman mulai deketin ya. Teman-teman harus melakukan sesuatu yang alami. Misalkan teman-teman komen Facebooknya, komen Instagramnya, ini sesuatu hal yang baik, teman-teman. Ya. Lalu menangani sikap-sikap nasabah, closing, dan seterusnya. Coba kita lihat next slide, Pak Ali. Next slide. Prospecting, teman-teman. Dasar dari siklus pemasaran adalah dan jumlahnya harus banyak. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus mampu membuat list nama sebanyak mungkin. Ya, jangan mati akal. Jangan cuma ingat 5, ingat 10, ingat teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tulis 20, tapi sebetulnya dari 20 itu banyak loh sebenarnya yang teman-teman pengen prospek. Cuma teman-teman udah lama nggak kontak, betul kan? Udah lama nggak kontak, atau teman-teman mungkin pengen nunda, nanti saya prospek nanti aja lah, mungkin nggak sekarang, nanti aja gitu. Sebenarnya banyak jumlahnya, tapi Anda tunda-tunda. Ya, ada tunda-tunda. Sekarang gini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada grup namanya approaching, mulailah Anda berteman dengan media sosialnya. Mulailah Anda mungkin sering komen-komen status-status WhatsApp-nya. Dan teman-teman, jangan langsung dulu ngomongin soal asuransi, soal tolong-menolong, belum tentu mereka mau, nanti dulu. Jadi di approaching itu teman-teman, ajak ngobrol apa aja yang bikin teman-teman menjadi dekat dan cair. Humble ya kan? Nanti ketika teman-teman sudah dekat dengan mereka, teman-teman ketemu dan mereka, teman-teman baru sampaikan ide. Pernah dengar nggak Pak program tolong-menolong? Intinya sih kita sedekah pas selama 10 tahun. Membantu orang lain. Kalau kena musibah, kita ditolong. Ya. Masanya adalah, masa anggota adalah 20 tahun. Ya. Tapi sedekahnya 10 tahun. Oke? Ketika kita sudah mulai cerita seperti itu, teman-teman, maka kita sudah mulai bisa namanya prospecting. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi, teman-teman yang kita ceritakan itu harus banyak orang ya teman-teman. Oke, next Pak Ali. Apa lagi? Nah, teman-teman, ini ada daftar nama teman-teman. Jadi kita teman-teman, saya membagi itu menjadi ring 1, ring 2, dan ring 3. Ya, kalau kita bilang itu apa istilahnya itu warm market ya, istilah itu kalau apa namanya hot itu mungkin ring 1 ya, keluarga. Jadi teman-teman harus coba dulu ke keluarga dulu, teman-teman. Kenapa? Karena keluarga itu adalah orang yang bisa memaklumi kekurangan kita. Kalau kita salah-salah ngomong dikit, adik kita, kakak kita, ya orang tua kita, sepupu, ya mungkin baru paman, bibi, ya kan kita cerita bukan menjual ya, mengajak mereka untuk mengikuti program tolong-menolong ini ya. Kita ajak mereka coba. Nanti kalau itu baru nanti teman-teman masuk ke ring 2 ke teman, ya lalu masuk ke ring 3 kanvasing. Tapi jujur teman-teman ya, kan kita kan bisnis leadership teman-teman. Jadi kita sebetulnya jualan itu yang pol-polan banget itu di tahun pertama dan tahun kedua ketika kita menjadi agen. Ketika kita menjadi leader, sebetulnya tugas kita adalah membina tim ya. Jualan bolehlah sekali-sekali. Tetapi yang saya rasakan adalah teman-teman di ring 1, ring 2 ketika saya masih jadi agent ya. Dulu saya kan dibimbing sama Pak Tami ya. Waktu itu Pak Tami itu yang merekrut saya, leader saya. Itu beliau bilang gitu kan, jadi dulu cukup ring 1, ring 2 aja. Dan saya jalanin teman-teman. Baru sampai ring 2 saya udah promosi menjadi dulu namanya unit manager. Jadi saya belum sempat teman-teman itu untuk sampai ke ring 3 canvassing saya keburu promosi. Ya. Ya teman-teman juga percaya teman-teman, ring 1, ring 2 udah lebih dari cukup. Untuk teman-teman bisa promosi naik ke level AD teman-teman. Kalau teman-teman cerita ya, cerita seperti yang saya ceritain tadi.
ya, bukan menjual ide ya, mengajak mereka untuk mengikuti keanggotaan atau komunitas sedekah, komunitas tolong menolong. Ya, lalu teman-teman nanti ya bisa juga melalui group selling. Nanti bisa tanya ke leadernya, itu melalui hotel, komunitas, ya, korporasi, perusahaan, ya, home selling, pameran, ya, nanti diskusi sama leadernya mengenai group selling ini. Tapi teman-teman yang paling kuat, ya, yang paling kuat kita apa istilahnya strength point kita dalam jualan adalah kita one by one, satu persatu. Saya mengalami banyak pengalaman teman-teman ketika saya prospek, ya, saya prospek ke dalam presentasi komunitas, itu potensi closing-nya lebih kecil ketimbang saya temuin satu persatu. Jadi biasanya ketika ada komunitas, saya masuk dalam komunitas itu, saya menjadi teman mereka, ya, saya aktif di sana, lalu saya minta nomor handphone mereka satu persatu. Lalu nanti saya akan dekati mereka secara pribadi, secara personal. Karena kalau presentasi itu kurang kena, teman-teman. Ya, karena sekali lagi saya bilang bahwa orang itu mau closing dengan Anda kalau mereka merasa nyaman dan dekat dengan Anda. Kalau mereka merasa nyaman dan suka dengan Anda, biasanya lebih gampang buat closing. Ketimbang Anda hanya menjual sebuah konsep. Karena gini, teman-teman, di luar sana, Anda tidak bersaing dengan agent lain, teman-teman. Tidak bersaing dengan agent sebut aja Allianz, Bumi Putra, Jiwasraya. Anda tidak bersaing dengan mereka. Anda bersaing dengan sesama agent dan leader prudensial di luar sana. Jadi teman-teman, Anda harus memastikan calon prospek itu suka dengan Anda, nyaman dengan Anda, bukan nyaman dengan agent dan leader prudensial yang lain, meskipun mereka membawa program Rucinta juga, ya, atau membawa program PPH Plus juga, atau program solusi sehat juga, bukan, ya, teman-teman. Oke, next. Next, oke. Profil calon nasabah. Nah, teman-teman, ada 3 hal, ya, ada 3 hal, ya. Oke, ada 3 hal, teman-teman, yang harus dimiliki oleh calon nasabah yang mau kita temuin. Yang pertama adalah si nasabah ini sehat, itu dulu sehat. Karena kalau misalkan dia nggak sehat, ya dia mau buka 13-15 juta juga percuma. Kenapa? Ada satu tim kita, ya, dia adalah koleganya Taufik Hidayat, kan? Taufik Hidayat Pebulu Tangkis ini adalah menantunya Pak Agung Gumelar, ya. Nah, itu Ibu Linda itu qadarullah sudah kena sakit, pernah kena sakit kanker payudara, itu nggak bisa. Padahal mungkin waktu itu dia mau ikut berapa puluh juta gitu per bulan, tetap nggak bisa. Kenapa? Walaupun dia punya uang, ya, dan bisa ditemuin, tetapi kalau dia sudah sakit itu nggak bisa. Kenapa? 20 juta adalah uang kecil jika dibandingkan PPH Plus Syariah, ya, yang tipe Bros B aja. Karena tipe Bros B aja itu jatahnya 15 miliar per tahun. Jadi 20 miliar terhadap 15 miliar, 20 juta terhadap 15 miliar itu jauh, ya. Itu bisa menghabiskan dana umat, bisa menghabiskan dana tabaruk kalau misalkan filternya tidak dilakukan dengan baik di awal. Jadi kita kan niatnya tolong menolong. Memang sih niatnya kita bilang begini, oh niatnya tolong menolong, kalau gitu nolong siapa aja dong, yang sakit juga itu. Berarti Anda yang sakit niatnya pengen ditolong. Jadi haram, ya. Saya kemarin baca buku Ustadz Dr. Erwandi, beliau adalah pakar muamalah kontemporer, dia bilang kalau misalkan niatnya ingin dibantu itu jadi haram. Ya, jadi niatnya harus ingin menolong. Ketika itu saya ingin bantu anggota yang lain, maka itu jadi halal. Makanya orang harus sehat. Kalau orang sehat kan dia pengen bantu karena saya masih sehat. Kalau saya udah sakit, ya dia pengen dibantu kalau begitu, ya kan? Jadi salah niatnya gitu kan. Itulah kenapa asuransi syariah itu halal kalau misalkan yang ikut itu masih sehat. Kenapa? Karena dia ingin menolong. Ya, teman-teman clear ya teman-teman. Jadi teman-teman ada 3 syarat tadi. Pertama adalah dia harus sehat, ya, dan dia punya uang. Karena kalau nggak punya uang, saya bilang, oh ternyata dia fakir. Fakir itu adalah pengeluaran dia, biaya hidup dia yang paling dasar, yang paling pokok, itu di bawah pemasukan dia, maka itu fakir. Oh, fakirnya nggak bisa ikut beginian, ya kan? Dia yang harus disedekahin, tapi sedekahnya bukan di dana tabaruk, ini bukan, sedekahnya di media yang lain, mungkin di dana bantuan langsung, yang kayak gitu ya. Jadi pertama dia harus sehat karena dia niatnya pengen menolong. Yang kedua dia harus punya uang, paling nggak dia punya dana free itu sekitar 5-10 per bulan. Yang ketiga yang paling penting adalah dia mudah ditemuin. Karena dia punya uang, dia sehat, tapi dia sibuk melulu, ya. Kerjanya misalnya di luar negeri melulu, ya, atau di luar kota melulu, ya. Halo? Kita ketemu 5 menit, belum sempat ngomong, dia udah pergi lagi. Ya, kalau kayak gitu sih susah. Ya. Halo? Ya. Halo? Apanya? Ya. Dana apa? Oh, udah bisa. Udah dibalikin. Oh, udah dimatiin. Lah terus yang itu gimana ya pengembalian dananya?
Bu, Ibu siapa, Bu? Tolong di-mute, Bu. Heeh. Tapi belum di Budina, Pak, Ya. Budina. udah proses. Ya, tolong di-mute, Ibu. Nanti saya lanjut lagi ya. Di-mute dulu ya. Sudah di-mute? Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya kita harus punya 3 hal itu harus terpenuhi, teman-teman. Pertama adalah dia harus punya waktu. Bisa ditemuin. Yang kedua, dia harus punya uang. Yang ketiga, dia harus sehat. Kalau salah satu itu aja dia enggak, dia bukan masuk profil Anda. Jadi Anda harus membuat list nama dari sekarang dengan memiliki 3 profil tadi. Sehat, punya uang, bisa ditemuin. Salah satu aja tidak bisa, maka dia bukan calon prospek yang ideal dan Anda. Ya, oke. Lalu, next, Pak Ali. Nah, ya, next, Pak Ali. Nah, ini. Teman-teman bisa bikin daftar calon prospek, teman-teman, seperti ini, teman-teman, ya. Nomor, nama, usia, ya, alamat telepon, status, ya. Teman-teman tahu statusnya dari mana? Ya, nggak apa-apa, Ibu Dina. Terima kasih, ya, Bu. Statusnya dari mana? Adalah teman-teman ketika teman-teman approaching, ya. Ketika teman-teman approaching, ya, teman-teman bisa tahu statusnya seperti apa. Tanggal pertemuannya, teman-teman, idealnya teman-teman maksimum pertemuan itu 2 kali. Pertemuan pertama itu adalah teman-teman menceritakan sebuah ide tolong-menolong tadi, ya. Lalu teman-teman minta data mereka, lalu teman-teman mohon izin untuk membuat contoh ilustrasi gratis. Kenapa, teman-teman? Kalau teman-teman mungkin masih baru gabung ya, agent baru, mungkin teman-teman belum mahir dalam membuat ilustrasi melalui handphone. Daripada kelihatan bingung di depan nasabah, teman-teman izin aja dulu, ya kan? Izin dulu pulang, lalu teman-teman ketemu yang kedua kali besok untuk memberikan contoh gratisnya, ya. Ketika contoh gratis, teman-teman bisa lakukan dan banyak hal. Teman-teman ketika bikin, teman-teman juga bisa WhatsApp ke dia. Jadi kita bisa lihat di handphone masing-masing atau teman-teman bisa tunjukin di handphone Anda. Ya kan? Tapi teman-teman perlu tatap muka untuk pertemuan kedua. Dan usahakan ketika di pertemuan kedua, teman-teman bisa closing. Bilang begini, Pak, untuk ikut program tolong-menolong ini, niatnya harus menolong. Ya, niatnya harus menolong. Kalau kita kena musibah, baru kita ditolong. Ya kan? Dan untuk ikut program yang mulia ini, Pak, harus sehat. Kenapa? Karena yang ikut ini, 5 dia pengen ikut jadi anggota tolong-menolong ini. 5 yang ngajuin untuk ikut jadi anggota tolong-menolong ini, 2-3 orang pasti ditolak, Pak. Karena masalah kesehatan. Karena kalau masalah kesehatan dia udah sakit, Pak, jadi dia bukan niatnya pengen menolong, Pak. Niatnya pengen ditolong. Sudah menyalahi akad. Dan kita nggak boleh. Kalau Bapak merasa Bapak masih sehat sekarang, dan Bapak niatnya memang pengen betul-betul menolong orang di luar sana, yuk Pak, ikut sekarang. Ya, Bapak silakan tangan-tangan di sini. Bapak bisa store di ATM, apa misalkan BRI atau BCA, atau Bapak bisa store di Indomaret terdekat. Nanti saya antar, Pak. Ini sudah ada nomor SPAJ-nya. Ya, nanti tinggal, atau bisa nanti tinggal apa namanya kita eksekusi, Pak, gitu kan, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Jadi teman-teman bilangnya seperti itu, teman-temannya. Jangan gimana, Pak, bagus, Pak, enak ikutnya, ayo ikut, Pak. Ayolah, Pak, kasihan anak-anak kalau nggak punya asuransi, Pak, nanti gini-gini, kalau nanti meninggal segala macam, anak-anak gini. Jangan, teman-teman, jangan begitu. Orang defense digituin, bilang, bangkitkan rasa ingin menolong dia, Bapak, ya. Bapak mengajukan ini, berarti Bapak menjadi anggota dan Bapak siap menolong, membantu orang selama 10 tahun. Tapi keanggotaannya 20 tahun, Pak. Ya. Selama 20 tahun, Bapak sama saja dengan menolong orang. Ya. Dan kalau Bapak kena musibah, Bapak ditolong. Tapi syaratnya, Pak, harus sehat. Kenapa? 5 yang ngajuin, 3 orang ditolak, Pak. Nggak bisa. Karena apa? Karena dia udah menyalahi akad. Niatnya bukan pengen nolong, niatnya pengen ditolong. Udah punya sakit. Nggak bisa, Pak, kalau udah punya sakit. Ya sudah nggak murni lagi, jadi ibadahnya udah nggak murni lagi. Dia pengen dibantu. Nanti kalau misalnya dia pengen dibantu, store kecil, dapat uang gede, jadi riba, ya kan? Jadi riba, gitu ya. Jadi intinya gitu, Pak, kita niatnya menolong aja. Oke, Pak, kalau Bapak udah bulat tekad ingin bersedekah setiap bulan selama 10 tahun, silakan Bapak tangan di sini. Oke? Kalau dia setuju, clear, berarti Anda closing. Jadi pertemuan cukup 2 kali aja. Kalau yang kedua kali dia pikir-pikir, maka mungkin ada pertemuan ketiga. Ya, dia tanya istrinya atau apa. Ya kalau bisa, teman-teman, kalau saya diajar sama leader saya, Pak Tami, kita ketemu usahakan itu ada istrinya di sana. Ya, kita ketemu usahakan ada istrinya di sana. Jadi kalau bisa kita ketemu sama istri, atau kita datang aja ke rumahnya, di sana ada istrinya toh. Kalau mau tanya sama istri saya, itu istri di dalam. Ya, bilang, Bu, salah satu yang membuat rumah tangga itu bertumbuh secara finansial adalah karena mereka rajin bersedekah. Dan ini adalah program sedekah rutin, Bu. Program menolong rutin setiap bulan.
Makanya kalau ikut program ini, kita akan dapat keberkahan insya Allah. Gitu aja ya. Oke, teman-teman, next. Next, Pak Ali. Ya, saatnya mengukur komitmen aktivitas Anda. Ya, buat jadwal aktivitas mingguan secara konsisten dan dijalankan teman-teman. Yang penting itu action, teman-teman. Teori, Anda semangat untuk mengajak orang tolong-menolong. Yes, bagus semangat. Tapi kalau Anda ragu-ragu, besok nggak jalan. Besok aja dah, tarsok, teman-teman. Percuma, teman-teman. Apa yang kita lakukan, kunci kesuksesan itu adalah action. Teman-teman tidak action, maka teman-teman tidak akan mendapatkan apapun. Dan ingat teman-teman, apa yang Anda tunai hari ini, ya, Anda para leader, top agent, ya, apa yang Anda tunai hari ini, Anda harus akui kan bahwa itu didapatkan dari action kan. Ketika Anda tidak bekerja, Anda tidak akan dapatkan apapun. Walaupun mungkin kita prospeknya ke barat, dapatnya di timur, itu adalah qadarullah. Itulah hukum sebab akibat. Yang penting kita bergerak. Ya, yang penting kita bergerak, teman-teman. Jangan sampai diam. Karena kalau kita diam, istilahnya medan magnet rezeki itu nggak kesedot. Teman-teman pernah nggak ikut training magnet rezeki? Ya kan, jadi medan magnet rezeki itu salah satunya akan memagnet rezeki kalau kita bergerak. Kalau kita nggak bergerak, teman-teman, nggak ada magnet rezeki. Gimana mau kesedot? Gerak juga enggak. Ibaratnya besinya mati, bukan besi magnet. Besi magnet kan harus digosok. Itulah pergerakan, teman-teman. Itu yang membuat menjadi teman-teman akan ada rezeki yang tidak diduga-duga karena Anda bergerak gitu ya. Oke, Pak Ali, next, Pak. Nah, teman-teman tolong hindari, teman-teman tolong hindari ya untuk menjual dengan cara pertama. Main telepon, main tembak aja. Ya. Main tembak. Jadi gini bro, jadi gue jujur aja nih, gue lagi di asuransi prudensial syariah, ya kan? Gue pengen, jangan teman-teman. Tidak ada satupun transaksi yang bisa Anda selesaikan melalui dengan cara telepon, apalagi WA. Ya. WA atau telepon hanya bisa Anda gunakan jualan kalau udah tahu Anda di pro atau repeat order. Saya kemarin waktu selama corona saya jualan via WA. Ada closing beberapa ya. Tapi itu repeat order. Ya, dia udah tahu saya di pro, dia udah tahu istri saya di pro, ya kan saya cerita-cerita akhirnya dia mau ya. Dia udah taunya juga saya udah di pro udah lama, dia udah tahu saya 10 tahun di Prudential. Jadi benar-benar udah tahu banget gitu loh, udah tahu ini orang mukanya muka Prudential gitu kan. Udah 10 tahun di Prudential. Nah, itu agak gampang lah kalau kayak gitu ya. Tapi pertanyaannya kalau misalkan dia belum tahu tiba-tiba jujur aja gue di Prudential kabur, teman-teman, kabur. Teman-teman, kita harus pakai strategi, teman-teman. Strateginya apa? Ketemu dulu. Teman-teman pernah nggak beli mobil di showroom ya kan, lalu Anda minta diskon misalkan. Lalu kata sales mobilnya bilang begini, Pak, udahlah gini aja Pak, kita ketemu dulu aja deh Pak. Nanti kita ngobrol, diskon mah gampang. Pas ketemu dikasih diskon nggak? Belum tentu teman-teman. Tetapi dia bisa closing Anda. Kenapa? Karena dia sudah ngelihat wajah Anda. Dia sudah pakai mimik wajah, dia sudah pakai ekspresi. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan cara ketemu. Jadi penjualan itu banyak terjadi ketika kita ketemu, ya. Ya teman-teman, jadi gunakan teman-teman lewat telepon atau email ya itu untuk ketemuan. Ya. Lalu teman-teman jangan langsung bawa proposal dia, jangan fact finding dulu. Gua udah bikin ilustrasi buat lo mau nggak? Jangan. Ceritain dulu, kita punya program tolong menolong, lo pengen nggak jadi anggotanya? Lo berkewajiban untuk menolong selama 10 tahun, tapi keanggotaan lo 20 tahun lo. Jadi selama 20 tahun, kalau lo yang kena musibah, lo yang ditolong. Tapi ingat Pak, niatnya menolong dulu ya bro ya. Kalau kita kena musibah, kita yang ditolong ya, gitu ya. Gitu. Ngomong aja begitu ya kan, nanti mau bikin contoh nggak? Saya bikin contoh gratis. Ini adalah proposal tolong menolong. Jadi ketika lo menandatangani proposal ini, berarti lo berkomitmen untuk menolong orang selama 10 tahun. Ada sedekah, ada keberkahan di sana. Ya. Yang terakhir ada dengan cara memaksa atau ancaman. Nah, ini enggak banget nih, nauzubillah ini ya. Yang kayak gini-gini ini menzolimi diri sendiri ya. Menzolimi diri sendiri ya. Jangan yang kayak gitu. Maksa-maksa atau ngemis-ngemis. Oh iya bro, tolonglah bro, susu anak. Aduh. Jangan kayak gitu teman-teman. Selama Anda menjadi peminta, maka rezeki Anda juga ada rezeki peminta. Maka teman-teman, kalau teman-teman lihat para pengusaha-pengusaha sukses, jangan coba-coba Anda makan sama dia ya, lalu Anda pengen bayar dia, jangan coba-coba. Dia pasti pengen bayarin. Kenapa? Karena dia punya mental memberi, bukan mental meminta, bukan mental ngemis. Ya, teman-teman ya. Oke. Pak Ali, next Pak Ali. Ya, teman-teman. Ini yang ketika teman-teman harus lakukan ketika teman-teman prospek, teman-temannya, teman-teman pakailah bahasa yang sederhana, ini paling penting. Ya. Teman-teman juga ini yang serah kartu nama data 2 tangan ya dan sebagainya, sering menyebut nama ya. Kalau teman-teman dapat kartu nama ya teman-teman taruh di meja,
taruh di meja, dan jangan langsung dikantongin ya. Teman-teman taruh di meja, dan teman-teman bisa sambil lihat. Karena ketika kartu nama dilihat, teman-teman bisa, oh Bapak namanya ini, oh Pak, Bapak kantornya di sini Pak ya, oh ya sambil dilihat, oh ini perusahaan apa Pak? Ah gitu, saya biasa begitu. Ketika saya dapat kartu nama, saya taruh di depan, saya bacain. Ya, itu menjadi bahan pembicaraan. Itu menjadi bahan pembicaraan. Jadi jangan sampai dapat kartu nama langsung digini, jangan. Teman-teman taruh dulu di di depan meja, depan Anda, di tempat yang bisa Anda lihat. Lalu ketika teman-teman sering menyebut nama, ya kan, misalkan, ya baik Pak Abdul, ya terima kasih Pak Abdul, ya alhamdulillah Pak Abdul sehat semua Pak, Masya Allah Pak Abdul, ya kan, Pak Abdul sendiri bagaimana Pak, ya kan, gitu kan. Jadi makin nama yang sering disebut itu adalah sesuatu hal yang paling senang mereka dengar. Jadi kalau kita bilang bahwa nasabah itu paling senang kalau namanya disebut. Nasabah itu nggak suka misalnya Bapak, Bu, ya, teman-teman harus menggunakan nama dia, ya. Nah, teman-teman kalau lagi main ke rumahnya, ya sering-sering misalkan menyebut apa yang menarik untuk dilihat. Oh, anak Bapak itu juara mewarnai, Pak, ya. Saya contoh. Wah, Bapak, Masya Allah, Pak, ya, sudah ke Tanah Suci, Pak, ya, doakan, Pak, saya bisa ke Tanah Suci. Misalkan, melihat ada foto dia yang lagi di Tanah Suci. Atau misalkan dia, oh ya, oke. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Oke ya. Ya, teman-teman coba untuk mencari bahan-bahan pembicaraan. Jangan basa-basi terlalu lama, lalu teman-teman langsung masuk ke market survey atau ke yang cerita tadi. Cerita program dalam prospek, pastikan teman-teman memilih list yang paling mudah. List paling mudah untuk diprospek oleh Anda. Ya, cari orang yang satu frekuensi dulu, yang mudah dulu untuk Anda ngobrol. Biasanya itu saudara, teman, ya. Mempersiapkan diri Anda sebelum menghubungi calon prospek itu terutama pakaian, materi, ya, kuota, baterai handphone, ya, baju yang bersih, potong rambut dulu, wangi-wangian. Cari data calon prospek Anda sebanyak mungkin. Jadi modal Anda di bisnis ini adalah calon prospek. Kalau modal Anda di bisnis lain adalah uang, modal Anda di bisnis ini adalah calon prospek. Oke? Teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, teman-teman? Karena kebetulan ini sudah jam 10 ya, teman-teman. Tapi kalau ada mau tanya, bolehlah satu atau dua. Gimana Pak Ali? Boleh. Ada pertanyaan, teman-teman? Boleh ya? Satu pertanyaan atau dua pertanyaan, boleh, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, udah jam 10. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Oke, teman-teman. Mungkin begitu aja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Intinya, teman-teman, aktivitas Anda akan menentukan hasil Anda. Karena kita manusia tidak akan mendapatkan hasil melebihi dari apa yang kita usahakan. Dan ingat, teman-teman, konsep dari aktivitas adalah medan magnet. Jadi ketika Anda perbanyak aktivitas, ya, maka Anda akan menjadi medan magnet bagi rezeki Anda. Sukses buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Terima kasih Pak Jeb. Waalaikumsalam. Terima kasih, Jeb. Terima kasih, semuanya. Jeb. Sukses ya. Semoga berkah, insya Allah. Terima kasih, Pak Jeb. Ya, Terima Lanjut ke kasih, produksi Pak ya, Pak. Jeb. terima kasih. Amin. Semoga berkah ya. Terima kasih Pak Jeb. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Makasih, Mas. Lanjut ke pembagian Terima kasih. produksi. Lanjut. Masuk ke pembacaan produksi ya, teman-teman ya.